terima kasih banyak untuk Gani, ya, untuk Mas Fajri sebagai narasumber pada siang hari ini. Ini diskusi bulanan ya, jadi memang Explorers ini punya agenda rutin gitu ya, tiap bulan dengan tema itu tematik. Biasanya kita bergantian dan ini diskusi pertama di tahun 2021 ya, jadi ini sangat perdana dan nanti di bulan-bulan berikutnya kita juga akan menyelenggarakannya. Oke, kita sambil menunggu juga ya, ini kami perkenalkan juga ya, ada Direktur Eksekutif kami, Pak Fitra Faisal Hastiadi, PhD. Silakan Pak Fitra untuk sambutannya. Saya agak canggung kalau ngomong Bapak ya, biasanya Mas atau Bang. Silakan. Terima kasih Grady untuk sambutannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman sekalian. Hari lagi ke diskusi bulanan kita ya, yang pertama perdana di tahun 2021, dan ini yang juga perdana ya memakai platform online ya. Jadi biasanya kita temu darat, tapi sekarang ya karena ada disrupsi sepanjang tahun 2020 dan belum selesai hingga kini, ya terpaksa kita pindah platform. Terima kasih kehadiran teman-teman juga di sini, para pembicara yang saya hormati. Ini ada Pak Edward dari CSIS, ada juga Pak Fajri ya dari Melbourne University, ya salah satu data scientist kita yang cukup kita banggakan. Bukan cukup lagi, itu sangat kita banggakan. Jadi selain Ismail Fahmi, ini Fajri Koto adalah salah satu prodigy ya. Saya bilang mungkin saya bisa kita anggap sebagai salah satu prodigy ya di bidang data science. Hari ini kita akan membahas mengenai demokrasi ya. Demokrasi di era digital. Sebagaimana webinar kita yang dulunya seminar tapi sekarang pindah platform menjadi digital. Demokrasi juga pindah platform. Ya, dulunya demokrasi itu harus bersentuhan secara fisik. Bahkan kalau kita bicara demokrasi, penumpahan pendapat itu dilaksanakan di jalanan, ya, sebagaimana dulu di cohort saya akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an kita sebagai mahasiswa menumpahkan pendapat kita di jalanan, karena itu adalah satu-satunya bahkan ya dibanding alternatif yang lain itu udah satu-satunya yang paling mencorong gitu ya, pilihan untuk kemudian menyuarakan pendapat kita ya sebagai bagian dari demokrasi. Tapi sekarang dunia sudah berubah ya. Platformnya juga sudah sangat dinamis. Begitu juga dengan demokrasi ya. Demokrasi masih tetap mencari bentuk ya, tapi sekarang sudah pindah platform. Dalam buku saya yang saya tulis tahun 2016 di chapter 5 itu judul besarnya adalah Trade Strategy in East Asia from Regionalization to Regionalism. Di chapter 5-nya saya menulis terkait dengan demokrasi dan bagaimana sebenarnya demokrasi di Indonesia lebih ke arah constraining ya, ketimbang supporting ya di economic development. Tapi di akhir kesimpulan saya di buku tersebut saya juga menulis bahwa bukan artinya kita harus mengenyampingkan demokrasi. Ini masalahnya kita belum mengerti dan belum memahami ya demokrasi itu seperti apa. Belum kita memahami konsep dan konteks demokrasi. Sekarang kita harus pindah platform. Dan di era yang omni channel seperti ini, semua orang tiba-tiba bisa menyuarakan pendapatnya ya dengan sangat masif, menimbulkan noise, bahkan menimbulkan hoax gitu ya, semua atas nama demokrasi. Dan dalam konteks ini juga kita juga menghadapi salah satu constraint terbesar dalam demokrasi digital adalah Undang-Undang ITE. Nah, itu mungkin itu satu hal yang perlu kita bahas juga. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman di sini. Nanti kita akan rekam ini dengan hasil rekaman, hasil diskusi ini kita akan sebarkan dan mudah-mudahan para pembicara di sini juga berkenan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fitra untuk sambutannya. Oke, ini kita langsung saja ya untuk masuk ke sesi diskusinya. Kita sudah
kehadiran dua narasumber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mas Edward Ghani dan Mas Fajri untuk kesediaannya dan sudah bersedia meluangkan waktunya. Jadi kita hari ini akan diskusi tentang, kalau dari topik memang prospek demokrasi digital ya. Saya sengaja, ya kami gitu ya, sengaja untuk menempatkan topik ini karena pertama ya tadi sudah disinggung oleh Mas Fitra, kita berada dalam era disrupsi digital. Di satu sisi ada game changer COVID juga yang membuat kita itu tidak bisa beraktivitas ya, termasuk mungkin aktivitas politik itu sebagaimana biasanya ya. Kalau kita kan mungkin orang-orang di dunia ini berdemokrasi itu kan secara fisik gitu ya, tapi bagaimana sekarang kalau implikasinya secara digital. Selain itu kan juga sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, trennya itu sudah banyak gitu ya orang tuh beropini gitu kan. Jadi bahkan dengan pejabat publik aja tuh rasanya dekat gitu ya, kalau kita melakukan mention dengan Pak Mahfud MD gitu, itu kan terasa dekat sekali gitu kan, kita nyampain sesuatu itu langsung dibalas gitu kan. Atau misalnya dengan Ridwan Kamil gitu yang sangat aktif bermedia sosial, itu kalau kita menyampaikan sesuatu ke akunnya beliau secara langsung itu dapat tanggapan langsung gitu ya dari akunnya Ridwan Kamil, entah dari beliaunya langsung atau mungkin dari pemegang akunnya gitu ya. Tapi interaksi itu sangat dekat sekali dibanding ketika kita melakukannya itu tanpa lewat internet gitu ya, lewat media sosial gitu ya, lewat kanal-kanal yang hari ini baru muncul mungkin kalau di Indonesia ya mungkin baru 2 dekade belakangan, bahkan baru 5 tahun ke belakang ini tuh saya perhatikan tren penggunaan atau penetrasi digital di Indonesia itu kan kian meningkat gitu. Artinya peluang untuk memanfaatkan di satu sisi gitu ya, peluang untuk memanfaatkan demokrasi di ranah digital ini rasanya menjanjikan gitu ya, rasanya menjanjikan. Tapi di sisi yang lain memang kita dihadapi persoalan gitu ya, bahwa kalau kita lihat ternyata penetrasi digital di Indonesia ini tidak semua masyarakat itu punya akses gitu kan. Kalau kita bicara akses secara infrastruktur kan tidak semua itu punya akses ke internet, sulit gitu ya untuk akses, atau mungkin mereka yang pada dasarnya punya akses tapi mungkin tidak punya motivasi ya untuk terlibat di dalam aktivitas-aktivitas politik, padahal peluang membangun gerakan politik di internet itu kan sangat luar biasa sekali ya. Kita ngelihat pelajaran di Mesir misalnya ya kan di Arab Spring itu kan bergulir itu gara-gara cuitan-cuitan orang di Twitter ya. Kita ingat banget tahun mungkin yang mengikuti isu Timur Tengah itu kan tahun 2009 itu sempat, atau 2010 kalau tidak salah, itu ada seorang pedagang sayur yang membakar diri di depan istananya di Muammar Gaddafi itu ya kan. Itu kan dia setelah itu aktivitas bunuh diri itu kan langsung ini kan mendapatkan tanggapan gitu kan dari di Twitter, itu trending, kemudian bola itu bergulir sampai dengan ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya gitu kan, dari Libya gitu kan, terus sampai yang terakhir itu Mubarak di Mesir tahun 2011. Atau mungkin kita lihat secara pemilu gitu ya, di Amerika Serikat itu yang menarik itu kan kemenangan Obama itu juga didriven oleh teknologi gitu ya. Banyak orang-orang pegiat-pegiat di ranah digital ini yang ternyata punya impact terhadap hasil pemilu. Dan kemarin tuh ada studi menarik sebetulnya di tahun 2014. Ternyata polarisasi dukungan terhadap Prabowo dan Jokowi ya di pemilu 2014 itu secara persentase itu mirip gitu ya dengan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU gitu. Jadi ini secara potensi sangat besar gitu ya kalau kita lihat. Tapi di sisi lain itu tadi ya, kita melihat tidak semua secara fisik punya akses internet. Yang kedua, mungkin tidak semua termotivasi untuk beropini di internet gitu ya, di Twitter, di Facebook atau segala macam platform. Dan yang lain juga di satu sisi juga kita masyarakat Indonesia juga mungkin nggak semuanya istilahnya punya akses informasi yang setara gitu, ada asymmetric information, bahkan kita ngelihat ada hoax gitu kan,
ada berita-berita palsu yang sangat menyebar, atau misalnya fenomena buzzer gitu ya, buzzer yang kadang itu membuat informasi itu jadinya asimetris gitu ya, tidak bisa semua orang itu, karena saking banyaknya informasi itu tidak semua orang itu punya kapasitas untuk memilah dan memilih gitu ya. Jadi ini saya pikir ini jadi hal yang menarik ya buat kita diskusikan siang ini, dan kita sudah kehadiran 2 narasumber. Ini saya perkenalkan ya. Yang pertama ini ada Mas Edward Ghani. Ini sebenarnya saya nyontek dari LinkedIn-nya beliau aja gitu ya, profilnya. Jadi beliau ini political economist ya. Jadi sebenarnya ini kawan saya juga di Departemen Ilmu Politik waktu sama-sama kuliah dulu, dan baru ketemu lagi sekarang gitu ya. Beliau S1 di mengambil jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan tahun 2017 kemarin mengambil di London School of Economics and Political Science ya. Tahun 2017 sampai 2018 di dengan perminatan political economy. Pengalaman beliau pernah konsultan di Bappenas, terus pernah juga di Toyota Motor sebagai political external affairs specialist. Pernah juga tahun 2019 ya sampai 2020 sebagai direktur Atmajaya Institute of Public Policy, dan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang itu bergabung sebagai peneliti CSII, salah satu lembaga think tank yang saya pikir cukup terkenal ya di Indonesia karena usianya juga cukup lama. Oke, itu narasumber kita yang pertama ya. Yang kedua juga saya perkenalkan, ini ada Mas Fajri Koto. Ini beliau juga alumnus UI ya, S1 di Ilmu Komputer ya, tahun 2009 sampai 2013, kemudian mengambil S2 lagi di UI ya, 2013 sampai 2014, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral gitu ya, kandidat doktor dari University of Melbourne. Beliau punya kekhususan topik itu terkait dengan neural language model gitu ya. Nah, ini pengalaman pekerjaan beliau juga sebagai data scientist gitu ya, research engineer, termasuk pernah juga menjadi asisten riset dan asisten dosen gitu ya. Jadi kepakaran Mas Fajri ini adalah data scientist ya. Ini juga salah satu pekerjaan yang mungkin banyak digandrungi banyak orang juga ya belakangan, bahkan kan beberapa orang-orang yang nggak punya basic computer science itu ngambil course-course di data scientist gitu ya. Tapi ini menarik kenapa kami mengundang Mas Fajri di sini, karena Mas Fajri ini juga punya Amena gitu ya, salah satu machine learning yang kerjasama dengan Next Policy untuk menganalisis data perilaku politik ya, terutama perilaku politik, perilaku ekonomi masyarakat di media sosial. Oke, ini saya udah kepanjangan ngomong ya, saya langsung persilakan saja ke narasumber. Saya persilakan yang pertama Mas Ghani. Silahkan Mas Ghani untuk menyampaikan pemaparannya. Oke, terima kasih Mas Gradi atas perkenalannya ya. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih Mas Fitra, Mas Gradi dari Next Policy sudah mengundang saya. Semoga semuanya tetap sehat. Salam kenal juga untuk Mas Fajri ya. Pertama kali kenalan, ketemu. Jadi saya sudah bikin materi sebenarnya, tapi semoga ini hanya sebagai trigger aja ya, biar kita tetap santai diskusinya, karena saya rasa topiknya juga semuanya sebenarnya ya dari kita masing-masing adalah aktor sebenarnya. Nah, saya bikin materi sesuai dengan TOR ya, sebenarnya yang dikasih sama Gradi ya. Tapi sebenarnya saya coba kasih deviasi sedikit gitu ya, terkait misalkan isu besar soal demokrasi, mungkin nanti soal teknis akan banyak dibahas oleh Mas Fajri. Nah, saya mau cerita-cerita aja sebenarnya, kita ngobrol-ngobrol ya terkait topik ini. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah nonton juga ya, banyaklah dokumenter sekarang tentang literasi soal data, soal digital gitu ya. Kemarin
sempat rame waktu kita lagi sudah pandemi kalau nggak salah ya, salah satu dokumenter soal Facebook sebenarnya, The Social Dilemma ya. Sebenarnya narasi dari dokumenter ini kan cukup jelas ya, ingin mengatakan bahwa misalkan dunia digital dalam konteks ini sosial media sebenarnya juga mungkin lebih mengenal kita, lalu mungkin bisa justru memperdalam apa yang tadi Bung Grady bilang di awal gitu soal polarisasi misalkan, dan bagaimana perannya yang ternyata sudah mulai masuk ke dunia nyata. Tapi salah satu sebenarnya trigger dari semua ini tentu saja topiknya adalah topik politik ya. Di dalamnya banyak cerita gitu terkait misalkan bagaimana peran dari disinformasi lalu juga hoax gitu ya, ataupun misalkan social media campaign itu sendiri gitu ya, masuk ke dalam perdebatan-perdebatan politik yang ternyata hasilnya itu adalah sebuah keputusan politik yang dirasa mungkin tidak sesuai misalkan dengan etika politik yang diterima selama ini ataupun standar politik tertentu. Lalu juga ada dokumenter yang lebih dulu sebenarnya kan dibuat oleh Jill Talmy ya, The Great Hack gitu ya. Ini juga ramai waktu itu ketika dimunculkan bagaimana seorang dosen kan berusaha gitu ya untuk mengadvokasi kepemilikan data pribadinya gitu ya kepada perusahaan multinasional sebenarnya, yaitu dalam hal ini adalah Facebook gitu ya. Nah, cerita The Great Hack ini menjadi menarik. Kenapa? Karena sebuah perjuangan bagaimana seorang individu gitu ya ingin setidaknya mendapatkan hak kembali terhadap percakapan ataupun data-data yang dimilikinya gitu secara politis. Nah, tetapi di belakang itu ada kisah-kisah menarik ya dari dokumenter ini yang menjelaskan bagaimana ada mekanisme campaign di belakangnya gitu ya. Sebenarnya sesimpel tim kampanye digital dari tidak hanya Donald Trump sebenarnya, di mana tren kampanye digital itu sudah mulai berjalan sejak Barack Obama sebenarnya. Dan di mana pada waktu itu mungkin ilmuwan politik gitu ya, khususnya misalkan yang berkecimpung di komunikasi politik misalkan, selalu mengatakan bahwa mediumnya itu menciptakan tokoh gitu ya, menciptakan presiden. Di Amerika ketika TV yang muncul ada presiden yang tampan. Kenapa? Karena pertama kali orang bisa lihat politisi dengan muka dan paras yang ganteng gitu ya di TV. Lalu berubah ada internet gitu ya, ada sosial media, muncullah orang-orang dengan cuitan-cuitan, lalu politisi tersebutlah yang muncul. Barack Obama pun begitu gitu ya. Saat itu dia sangat aktif dan salah satu sebenarnya percontohan dalam campaign sosial media dalam politik gitu ya untuk pemenangannya di pemilu. Dan menariknya juga saat ini kebetulan bagi saya, kebetulan yang menang Donald Trump gitu ya. Sehingga ada tekanan juga gitu ya bahwa media sosial gitu ya memiliki ternyata efek buruk di mana bisa menunjang pemimpin populis gitu ya. Tidak hanya pemimpin populis tapi juga kebijakan populis misalkan di Inggris. Nah, The Great Hack itu menceritakan itu juga gitu ya. Bagaimana mempengaruhi bagaimana bisa dikatakan referendum di Inggris gitu ya. Dengan apa? Dengan Facebook Ads dan juga semprotan-semprotan dari berita. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Oke. Nah, ini sedikit sebenarnya definisi gitu ya dari ini saya ambil dari IFES ya, penelitian IFES bahwa memang kalau kita berbicara soal disinformasi berarti di situ ada kreasi yang terorganisir gitu ya, dan memang intensinya adalah untuk menciptakan harm gitu ya terhadap individu, groups, institusi maupun proses gitu ya. Nah, di dalamnya atau mungkin dalam konsep yang lain ada juga misinformasi gitu ya, adalah misleading information gitu ya, dan juga ada juga yang disebut dengan inauthentic actors gitu. Mungkin nanti Mas Fajri juga menjelaskan soal itu. Di mana memang tugasnya inauthentic actors itu adalah untuk menyebarkan ini, jadi untuk menyebarkan berita misalkan ataupun disinformasi itu sendiri. Nah, tapi yang penting mungkin di sini ya bahwa meskipun kita berbicara soal
disinformasi gitu ya, kita berbicara soal hate speech, kita sebenarnya bisa membagi-bagi ya aktor-aktor ataupun cakupan ketika kita berbicara tentang sesuatu. Kalau kita berbicara tentang hate speech misalkan ya, mungkin sebenarnya pembagian yang dibuat AFS ini cukup memudahkan bagi kita. Ada individual producers of hate speech-nya gitu ya, orang per orang, institusi dan sebagainya. Ya. Lalu ada generated hate speech-nya gitu ya, message-nya itu apa gitu ya. Lalu ada mode of dissemination-nya, modenya seperti apa, interpreternya, dan juga ada resiko di ujungnya. Kita berbicara selama ini di ujungnya gitu ya, di resikonya. Tapi sebenarnya yang menarik adalah hate speech itu juga ditunjang oleh disinformasi tadi, di mana ada kreasi yang secara terorganisir melewat mesin misalkan, atau lewat robot dan sebagainya. Ketika kita menonton The Great Hack gitu ya, sebenarnya kita sedang menonton sebuah dokumenter tentang disinformasi itu, di mana ada sebuah company gitu ya, sebenarnya konsultan, dia bisa membantu salah seorang kandidat untuk mentarget gitu ya, message tertentu. Tetapi perlu diingat bahwa sebenarnya itu untuk menunjang atau mengamplifikasi message-nya. Tetapi dalam dunia demokrasi yang sekarang kita dalami, itu sebenarnya pun hanya sepenggal dari polarisasi yang kita rasakan, gitu ya. Bahwa sebenarnya yang penting juga adalah aktor yang sifatnya individual. Dalam kaitannya dengan ini, sifatnya organik, gitu ya. Jadi polarisasi kalau misalkan yang dikatakan media-media barat, misalkan Facebook menciptakan disinformasi dengan political campaign dan sebagainya, mungkin memang benar gitu. Tapi itu adalah bagian tersendiri dari apa? Dari aktor-aktor individu yang berjalan secara organik. Nah, ini yang sulit sebenarnya, ya. Ketika kita berbicara soal bagaimana kita mendisiplinkan gitu ya ucapan-ucapan dalam sosial media gitu ya. Kalau misalkan bentuknya adalah akun-akun publik gitu ya, akun-akun misalkan Donald Trump, Biden, Jokowi, Prabowo, whatever gitu ya, mungkin akan lebih gampang gitu ya memanage-nya. Tetapi memang yang menjadi persoalan adalah bagaimana hate speech itu tanpa yang mesin itu pun dia sudah berjalan secara organik gitu ya. Dan di mana pada ujungnya dia akan menciptakan resiko secara politik. Tapi dalam konteks ini kita berbicara dalam ranah demokrasi. Nah, cerita ketiganya ini yang bagi saya menarik gitu ya. Kalau tadi dokumenter ini adalah momentum yang bagi saya ini membuka kepala kita terkait bagaimana politik tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia, dimensi politik itu atau para politisi pengambil kebijakan sangat jauh dengan dimensi teknis. Saya ingat ini pertama kali waktu itu setelah kasus Cambridge Analytica ya, Mark Zuckerberg dipanggil oleh Kongres. Pertama kali itu sangat ramai gitu ya, kenapa bisa bocor dan sebagainya. Jadi dipanggil berjam-jam, saya waktu itu nonton karena salah satu diskusi gitu ya, jadi bahan diskusi di kelas saat saya masih di luar. Yang menarik ada satu hal sebenarnya, ada sebuah pertanyaan dari salah seorang anggota Kongres dari Partai Demokrat kalau tidak salah gitu ya. Dia bertanya, oke, kamu nih bikin Facebook gitu ya, orang-orang bisa chatting, bisa saling berbagi informasi gitu ya. Tapi saya punya pertanyaan, kamu dapat duit dari mana? Pertanyaan itu bagi saya sangat menarik gitu ya. Menandakan bahwa technicalities dari teknologi itu tidak dipahami oleh pemangku kebijakan. Ada gap di situ. Kita belum bicara masyarakat nih. Kita berbicara soal pengambil kebijakan. Dan Mark Zuckerberg menjawab dengan gampang gitu. We're making ads. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya menjadi menarik ketika kita ingin mengontrol ini semua dari platform itu sendiri ya. Karena kita ingat dia dipanggil gitu ya dalam konteks itu karena ada kebocoran informasi, ada campaign dan sebagainya gitu ya. Tetapi pemangku kebijakan sendiri tidak paham gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di Facebook? Bahwa ada perusahaan ya menggunakan campaign ads, mentarget gitu ya dengan teknik mereka sendiri, dengan mesin mereka ciptakan sendiri, perhitungan mereka sendiri untuk menyebarkan negatif campaign gitu ya, atau black campaign dari tim Trump. Gitu. Jadi saya mau bilang bahwa ada gap di situ. Tetapi yang tadi saya katakan sebenarnya tidak hanya Trump yang menggunakan itu. Biden bisa dicek ya di berita-berita atau laporan-laporan yang ada.
pada tahun 2020-2019 kemarin ya, dalam masa kampanye Pilpres, justru pengeluaran campaign ads-nya itu lebih tinggi dibanding Trump secara page gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa ini sudah menjadi platform yang digunakan oleh semua pihak pelaku politisi gitu ya. Ketika kebetulan yang menang Trump, ya udah gitu. Kebetulan Biden dibilang berhasil. Jadi kita juga harus melihat ketegangan di sini. Kalau di Amerika, kubu Demokrat langsung melarang pembatasan ads political campaign. Kenapa? Karena dianggap ya tentu saja dia tidak mau Trump terpilih lagi. Tetapi dampaknya adalah di slide sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa penyebarannya juga bersifat organik gitu. Ketika tidak ada balancing informasi, itu yang ditakutkan gitu. Jadi memang penting sekali gitu untuk para pengambil kebijakan ketika ingin mendisiplinkan disinformasi di media sosial juga memahami gitu ya bagaimana resiko yang dimunculkan. Nah, saya mau bilang bahwa juga ternyata kenapa juga Facebook menjadi salah satu platform yang dituju belakangan ini gitu ya, diberikan telunjuk gitu oleh berbagai macam pihak yang mengkritisinya, karena juga sekarang hanya Facebook di Amerika yang masih membolehkan campaign ads, ya, masih membolehkan political campaign ads, di mana Twitter sudah memban, TikTok sudah memban gitu ya, tetapi hanya Facebook. Itulah kenapa juga akhirnya semua politisi memasukkan uangnya untuk campaign di Facebook gitu ya, ketimbang yang lain gitu ya. Itu konteksnya. Nah, sekarang saya baru mau masuk ke demokrasinya ya, kondisi kita sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini adalah studi yang membandingkan kondisi 2019 dengan kondisi 2009 ya, selama 10 tahun belakangan di negara-negara dunia gitu ya. Nah, yang bisa kita lihat adalah bahwa terjadi beberapa indikator yang menurunkan standar demokrasi di dunia ya. Kita tahu Freedom House 2020 dalam laporannya mengatakan bahwa terjadi peningkatan negara-negara demokrasi yang menjadi otokrasi ketimbang negara otokrasi yang menjadi demokrasi gitu ya. Jadi makanya dibilang democratic decline sekarang ini. Sebenarnya apa sih sebenarnya indikator-indikator yang menentukan bahwa akhirnya banyak negara-negara itu masuk ke jurang otokrasi? Ada beberapa. Yang pertama dan yang paling penting dalam konteks ini adalah freedom of expression gitu ya. Kita lihat bahwa indikatornya yang negara-negara dengan indikator freedom of expression yang menurun jauh dibandingkan dengan indikator-indikator yang lainnya gitu ya. Kita lihat di paling kanan gitu ya. Lalu juga dalam konteks deliberasi ya, mungkin dalam konteks politik deliberasi demokrasi dan sebagainya ya. Clean elections juga menurun. Freedom of association juga menurun ya. Dalam artian kebebasan untuk berasosiasi gitu ya juga menurun ya. Sehingga rule of law juga. Jadi ini adalah tren global gitu. Sebelum kita ngomong Indonesia, ini tren global. Ini terjadi di seluruh dunia ya. Ketimbang demokrasi secara formal gitu ya, itu tetap berjalan sebenarnya. Regional elections kita lihat gitu ya, meningkat, local elections meningkat gitu ya, judicial constraint meningkat secara institusi. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah substansi demokrasi di luar sistem itu sendiri gitu ya. Dan kita bisa lihat gitu ya, semakin banyak juga publik dunia gitu ya yang hidup ya di lingkungan yang menganut otokrasi pada saat ini gitu ya. Nah, akan tetapi ada juga tren yang menarik ya, Bung Gradi dan kawan-kawan semua. Ketika ada arus otokrasi yang tinggi, gitu ya, tetapi ada juga arus balik dari civil society. Ya, ini menarik, adalah fenomena yang menarik ya. Ini data-data dari VDEM ya. Isinya nih para political scientist di seluruh dunia. Dia bikin data dari berbagai negara. Nah, kita bisa lihat bahwa trennya, meskipun otokrasi itu meningkat, tren mobilisasi justru meningkat, gitu ya. Kita lihat berdasarkan regime type-nya, mau dia otokrasi ataupun demokrasi, mass mobilization-nya itu meningkat, ya, dari tahun 2000 sampai 2019. Kita bisa melihat. Nah, dan dalam rentang tahun itu juga, kita tahu bahwa sosial media sedang tinggi-tingginya, gitu. Ada nggak sih sebenarnya cerita yang bisa kita ambil dari data ini, gitu ya? Ternyata ada tekanan balik oleh civil society. Dan kita lihat pandemi sendiri tidak menutup itu gitu ya. Kita lihat di Amerika tetap ada mass mobilization, di Thailand bahkan gitu ya untuk menentang kerajaan terjadi, gambar di kanan bawah, dan di Hong Kong kita tahu sudah lama gitu ya. Dan pandemi tidak menyetop itu ternyata
ya, apa sebenarnya yang terjadi. Dan dalam kondisi pandemi, kita tahu disinformasi banyak terjadi. Ini saya kasih satu contoh saja gitu ya. Ini survei dari jurnalis-jurnalis sebagai responden di seluruh dunia dalam negara-negara demokrasi yang mengatakan bahwa platform, kita bisa lihat di sebelah kanan dulu, platform-platform tertinggi untuk penyebaran disinformasi gitu ya, ada Facebook ya paling tertinggi, lalu Twitter, WhatsApp, dan YouTube ya. Dan mungkin ini tidak mengagetkan sebenarnya apabila kita bandingkan dengan sosial media yang lain gitu ya. Tapi yang di sebelah kiri ini menjadi menarik gitu ya, bahwa para jurnalis ini ketika ditanya siapa sebenarnya source of disinformation-nya, paling tinggi tetap regular citizens, meskipun tidak terlalu jauh jumlahnya dengan political leaders dan elected officials gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, menjadi menarik ketika kita berbicara ini adalah penyebaran hate speech, disinformasi juga berjalan secara organik. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita fokuskan juga gitu ya, bagaimana menanganinya. Nah, ini di Indonesia, saya baru mau masuk ke Indonesia, ini data 2020, saya selalu ambil updatean dari We Are Social ya, untuk melihat sebenarnya berapa sih pengguna kita gitu ya, secara agregat saja gitu ya. Bahwa di sini tetap kita bisa lihat Facebook, YouTube, WhatsApp tetap mendominasi, Twitter yang sering dimainkan gitu ya di media dan sebagainya sebenarnya 56% gitu ya, trajektorinya meningkat gitu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan survei-survei lembaga survei, Twitter jauh di bawah ini angkanya ya, masih di bawah 50% sebenarnya penggunaannya. Tetapi Facebook ya tetap paling tinggi gitu ya dengan dibandingkan dengan yang lain, dan Instagram tentunya. Nah, ini tren yang tadi sebenarnya Grady sempat mengasumsikan ya, sebenarnya ada tren peningkatan nih gitu ya. Nah, ini sebenarnya datanya gitu ya, data realnya seperti ini, bahwa memang ada tren peningkatan di Indonesia sendiri, bahwa sudah ada adaptasi terhadap sosial media dalam ranah politik gitu ya. Political party dan kandidat gitu ya, penggunaan sosial media campaign-nya meningkat dalam kurun waktu kurang lebih ya 10 tahun belakangan lah gitu ya. Dia meningkat. Dan dalam konteks yang sama gitu ya, di sini juga dilihat bahwa hate speech gitu ya juga terjadi pergerakan, tetapi yang menarik adalah adanya penurunan dari hate speech yang bisa dikeluarkan oleh partai politik gitu dalam beberapa kurun waktu terakhir. Berarti mungkin sudah ada kedisiplinan tertentu yang mungkin perlu kita lacak juga. Tetapi pada intinya penggunaan sosial media dalam konteks politik memang sudah meningkat, dan kayaknya juga ke depannya akan terus meningkat ya. Meskipun secara kausalitas gitu ya, masih sulit kita memperbincangkan sebenarnya efek dari advertisement atau politik advertisement gitu ya terhadap suara gitu ya. Bahkan di ilmu manajemen sendiri itu masih menjadi perdebatan ilmiah gitu ya. Apakah memang iklan itu menyebabkan orang membeli sebuah barang gitu ya, dan begitu juga sekarang perdebatan masuk ke political campaign, apakah memang political campaign itu menghasilkan suara yang memang bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Nah, ini saya kasih data terbaru ya, bagaimana tadi saya mau bilang bahwa memang penggunaan sosial media sudah begitu lumayan drastis gitu ya di sosial media partai-partai politik. Nah, ini data yang saya ambil dari Facebook. Kita bisa lihat gitu ya, selama sebulan terakhir saja misalkan kita bisa bandingkan partai-partai politik gitu ya, penggunaan sosial media di Facebook maupun di Instagram gitu ya. Dan yang menarik memang kalau kita lihat ada perbedaan gitu ya, partai-partai tertentu dalam seberapa masif dia menggunakan satu platform dan platform lainnya gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa PKS gitu ya, ada 2 bahkan akun PKS yang paling masif gitu di Facebook. Ada fraksi PKS DPR gitu ya, sama Partai Keadilan Sejahtera sebagai platform partai. Dan juga untuk Instagram gitu ya, PKS juga kedua teratas gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa ini yang terjadi gitu ya, bahwa interaksi sangat tinggi sebenarnya di platform-platform ini, yang dimana selama ini mungkin perdebatan kita hanya bilang di Twitter gitu ya. Tapi kita suka lupa bahwa sebenarnya platform terbesar kita juga adalah Facebook yang diembani oleh para politisi dan partai politik gitu ya. Nah, ini yang tadi saya mau katakan, sebenarnya dengan mobilisasi makin tinggi gitu ya, mobilisasi dalam artian ini adalah offline mobilization gitu ya, tapi ternyata autokrasi makin
tinggi juga jumlahnya gitu. Apa peran sosial media di sini? Nah, ini tren 20 tahun terakhir sejak reformasi ya, teman-teman. Bahwa memang kita bisa bandingkan yang warna biru dan warna merah dulu gitu ya. Bahwa elit politik, dalam hal ini mungkin ya politisi gitu ya, penggunaan sosial media untuk mengorganisasi organisasi offline action, mobilisasi gitu ya, jumlahnya lebih tinggi ratingnya dibanding average people kayak Grady gitu ya. Dia mau nyuruh orang demo misalkan tuh jauh nih jumlahnya gitu, nggak begitu jauh sih, cuman ada selisih yang menempatkan elit lebih banyak gitu ya yang menggunakan platform ini untuk melakukan mobilisasi. Jadi memang keterkaitannya di sana. Nah, mungkin keterkaitannya adalah bagaimana orang ditunjang gitu ya motivasinya untuk bisa memilih misalkan di voting ballot. Kita tahu justru dalam masa pandemi misalkan partisipasi politik di beberapa negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilu justru meningkat. Indonesia pun juga meningkat di pilkada ya kemarin ya. Lalu juga di Amerika, lalu juga di Jerman gitu ya, di Bavaria gitu ya, ada peningkatan-peningkatan tertentu gitu ya terkait partisipasi politik. Nah, ini sudah mau terakhir gitu ya. Yang menjadi tantangan sebenarnya ketika kita berbicara soal kebebasan berekspresi di media sosial dan juga di internet gitu ya, bahwa memang penggunaan internet shutdown di berbagai negara demokrasi gitu dan juga autokrasi untuk membungkam misalkan perdebatan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh yang menjadi permasalahan di Indonesia. Ini saya ambil data dari SafeNet gitu ya. Dari tahun 2019 terjadi beberapa kali internet shutdown gitu ya, dan khususnya mungkin yang sempat kita baca berita juga di Papua gitu ya, ada beberapa kali kasus censorship dan juga pemutusan internet gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah mungkin dalam konteks pandemi seperti sekarang juga gitu ya, ini menjadi isu yang kental gitu ya di beberapa negara demokrasi bahwa ada rights to gain information ya terhadap situasi pandemi. Kita lihat pemerintah pada awal-awal pandemi juga mengadopsi ya pendekatan yang lebih based on stabilitas gitu ya, sehingga akses kita terhadap informasi yang benar dan akurat terhadap pandemi juga kita butuh beberapa bulan kemarin. Tapi intinya bahwa memang pendekatan keamanan apabila diambil dalam siklus demokrasi seperti ini memunculkan beberapa pengebirian hak untuk mendapatkan informasi gitu ya. Nah, ini survei dari Komnas HAM ya yang terakhir terkait kebebasan berekspresi, ini diambil di tahun data terakhir 2020 gitu ya, bahwa memang ada beberapa hal menarik gitu ya terkait bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat umum menilai kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, apakah masih wajar gitu ya, tidak bebas atau terlalu bebas gitu ya. Nah, yang menarik memang untuk pengkritikan terhadap pemerintah atau kepada negara adalah elemen paling tinggi di mana masyarakat mengatakan tidak bebas gitu ya. Komponen masyarakat yang mengatakan tidak bebas di sini hampir 30%. 30% ini angka yang tinggi gitu ya. 30% ini angka yang tinggi gitu. Yang mengatakan wajar ada sekitar 52% gitu ya. Nah, di bawahnya adalah membawa atau memakai atribut-atribut yang menonjolkan kelompok tertentu gitu ya, dan yang ketiga adalah menyatakan pilihan politik dan berkampanye. Nah, ini menarik bagi saya untuk poin ketiga ini, bahwa polarisasi di media sosial ataupun sebenarnya polarisasi kita secara umum gitu ya, membuat saat ini orang menjadi ketakutan gitu ya menampilkan identitas politiknya gitu ya untuk menyatakan pilihan politik gitu ya dan juga berkampanye dalam iklim demokrasi kita gitu ya. Karena apa, mungkin dalam iklim sosial media kita dengan semakin banyak polarisasi, ketegangan gitu ya, orang tidak mau lagi gitu ya menampilkan identitas party ID-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah report dari Komnas HAM yang bagi saya menjadi cerminan beberapa tahun terakhir dan sejalan dengan apa yang ditemukan sama SafeNet tadi gitu ya, bahwa ada beberapa masalah lah dalam bagaimana publik melihat kebebasan berekspresi mereka. Itu saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai trigger diskusi kita. Makasih, Grady, saya kembalikan. Oke, thank you Gani untuk pemaparannya. Oke, kita beralih dulu ya ke Mas Fajri ya. Mas Fajri akan bicara tentang ini ya,
bagaimana kita memahami atau menganalisis ya data digital gitu kan, dan mungkin secara umum Mas Fajri akan bicara juga tentang bagaimana sebenarnya sih tren tentang artificial intelligence itu bisa menjelaskan persoalan partisipasi politik di internet gitu ya. Silakan Mas Fajri. Siap, Grad ya. Oke. Ini bisa lihat screen-nya kan ya? Oke, siap, sudah terlihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang udah berkesempatan hadir di acara kita kali ini di diskusi bulanan Next Policy pada tanggal 5 Januari 2021 dan dengan topik prospek demokrasi digital di Indonesia. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Next Policy, kepada Grady khususnya yang udah memberikan invitation kepada saya buat menjadi salah satu narasumber. Dan di sini mungkin berbeda dengan Gani, ya, salam kenal juga buat Gani. Mungkin saya memberikan perspektif dari AI researcher atau practitioner, kira-kira negara kita, negara Indonesia, apakah sudah cukup siap untuk menggunakan platform berbasis artificial intelligence ini untuk kepentingan berdemokrasi di Indonesia. Sebelumnya salam kenal, nama saya Fajri Koto, sekarang saya seorang student di University of Melbourne, bidang computer science, dan bidang penelitian saya adalah bukan social science, bukan political science, tapi lebih kepada computational linguistics. Jadi computational linguistics ini merupakan salah satu bidang subbidang di artificial intelligence, yang dimana pada bidang ini kita berusaha untuk memodelkan kemampuan berbahasa. Jadi ada banyak kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh manusia seperti berdialog, atau mungkin menerjemah, kemampuan meringkas, memahami makna kata, atau membedakan mana kalimat yang positif, mana kalimat yang baik, mana kalimat yang buruk. Dan kita berusaha untuk menanamkan kemampuan itu ke dalam mesin, dan itu merupakan salah satu fokus penelitian saya selama PhD ini. Jadi ada 3 hal outline yang akan saya bahas dalam sesi ini. Jadi yang pertama adalah mungkin agak sedikit teknikal ya. Apa itu? Pada bagian pertama adalah what is artificial intelligence? Machine learning itu apa? Data science itu apa? Karena mungkin di Indonesia khususnya untuk data science itu mulai bermunculan seperti kata Gardi tadi pada tahun 2015 mulai semakin banyak orang-orang menggunakan terminologi itu gitu. Tapi kira-kira bedanya apa sih antara ketiga ini gitu? Dan alangkah lebih baiknya kita juga mengetahui kira-kira bagaimana sebenarnya mereka bekerja, sehingga kalau misalkan nanti kita sebagai user untuk platform berbasis AI, ketika kita melihat hasil atau output atau kesimpulan yang diberikan oleh platform-platform tersebut, kita bisa memberikan batasan-batasan ataupun analisis yang fair dan tidak bias karena menggunakan platform-platform ini. Pada sesi kedua, saya bakal bahas sedikit tentang AI for Democracy. Lebih kurang di sini bakal saya perkenalkan beberapa penelitian atau scientific paper yang sudah dipublikasikan di jurnal ataupun konferensi internasional terkait pemanfaatan artificial intelligence untuk pemrosesan dokumen dalam ranah pemerintahan ataupun demokrasi. Dan yang ketiga, terakhir, saya akan bahas experience kita antara Amena dan Next Policy dalam menganalisis data sosial media. Jadi Amena merupakan salah satu platform berbasis artificial intelligence yang digunakan untuk menganalisis sosial media data di Indonesia. Jadi yang pertama adalah what is AI, what is machine learning, what is data science. Jadi kalau misalkan kita coba di Google, kita ketik misalkan AI is, maka jawabannya lebih kurang seperti ini. Pada slide ini dibilang AI refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like humans and mimic their actions. And the term may also be applied to any machine that exhibits traits associated with a human mind, such as learning and problem solving. Jadi kalau dari saya pribadi ada 2 hal yang perlu digarisbawahi untuk memahami apa itu AI. Yang pertama adalah learning dan yang kedua adalah problem solving.
Jadi layaknya manusia, ketika kita mengakuisisi sebuah pengetahuan, ada yang namanya adalah fase belajar, which is learning. Dan ketika kita sudah memiliki pengetahuan, kita bisa melakukan problem solving gitu, menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita punya. Hal serupa juga diterapkan kepada AI. Jadi untuk bisa menggunakan AI, kita harus memberikan ada fase learning yang harus dilalui oleh AI tersebut sebelum bisa digunakan untuk problem solving. Dan dua hal ini esensial untuk diingat. So please keep in mind these two karena akan membawa kita nanti untuk kira-kira AI itu biasanya gimana gitu kalau misalkan ingin menggunakan platform berbasis AI untuk kepentingan demokrasi. Nah, sekarang juga ada terminologi kayak machine learning, deep learning, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya AI itu adalah generic term yang sebenarnya tujuannya adalah kita ingin menciptakan sebuah agen yang benar-benar bisa mengakuisisi semua kemampuan atau kecerdasan manusia. Jadi itu adalah tujuan besarnya. Dan banyak digunakan, mungkin teman-teman membayangkannya sebagai robot atau mungkin automatic vehicle gitu ya, AI gitu. Padahal kalau dilihat sebenarnya masih banyak terdapat subdomain dari AI itu sendiri. Dan intinya sebenarnya ada di lingkaran yang kedua, yang ini, ML, which is machine learning. Jadi machine learning itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menciptakan AI agen AI itu. Jadi ini bakal saya bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, buat memperkenalkan teman-teman, jadi AI itu ada banyak bidang-bidangnya. Yang pertama adalah machine learning itu sendiri. Jadi machine learning itu benar-benar ya, jadi branch pertama ini adalah penelitian yang pure tentang machine learning. Yang kedua adalah natural language processing. Nah, itu bagian penelitian saya, yaitu yang bagaimana kita memproses bahasa manusia dan bagaimana kita menanamkan kemampuan berbahasa ke dalam sebuah mesin. Dan yang kedua ada expert system, vision, dan lain sebagainya. Untuk konteks kehidupan berdemokrasi di Indonesia, menurut saya, field yang sangat relevan sekarang adalah bagian yang kedua, natural language processing. Karena seperti yang telah dijelaskan tersebut sama Bang Fitra tadi, dan juga Grady, dan juga Mas Gani, juga sekarang itu Indonesia berada dalam transisi era disrupsi digital gitu. Semua orang menggunakan data, semua orang bisa menggunakan sosial media, mengemukakan pemikiran mereka di sosial media, sehingga begitu banyak data-data teks yang tersebar di sosial media yang bisa kita gunakan untuk dianalisis apakah ini bisa digunakan untuk kepentingan berdemokrasi di Indonesia. Dan kemudian ada lagi terminologi data science. Nah, data science itu sebenarnya beririsan dengan ketiga tadi, dengan artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Dan data science itu sendiri nggak sebatas dari AI, ML, dan DL ini. Juga juga memiliki komponen matematikanya, statistikanya, dan visualization, dan EDA. EDA ini singkatan dari Exploratory Data Analysis. Dan di bagian visualization ini tujuannya adalah bagaimana kita menghadirkan data yang mungkin berserakan di internet, tapi kita bisa merapikannya, sehingga ketika melihat data yang sudah tervisualisasi dengan baik, kita bisa mengambil kesimpulan atau insight yang bisa digunakan untuk kepentingan kita. Salah satunya adalah kepentingan mungkin menganalisis performance pemerintah gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, idenya adalah di machine learning tadi. The core idea is the machine learning. Jadi kita harus paham kira-kira bagaimana konsepnya machine learning ini berjalan. Seperti analogi yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk menciptakan agen AI, itu ada dua tahap, yaitu adalah fase learning dan fase problem solving. Fase learning ini krusial dan sangat bergantung kepada data yang digunakan. Jadi misalkan kita punya data, kita memberikan data ini kepada komputer, kita minta komputer untuk belajar memahami data ini. Nah, outcome-nya apa kira-kira? Mungkin teman-teman bisa pikirkan dulu ya, kira-kira outcome-nya apa. Nah, layaknya manusia tadi belajar, jadi manusia belajar baca buku atau ke sekolah misalnya, kemudian outcome-nya adalah human with knowledge. Dan kita bisa memverifikasi ini dengan ujian misalnya. Jadi ketahuan kalau kita udah achieve sesuatu knowledge dalam level tertentu. Kalau konteksnya adalah komputer, maka outputnya adalah knowledge atau pattern. Nah, jadi kita memberikan data kepada komputer, nanti komputer bisa memahami pola dari data tersebut. Sehingga
Contohnya di sini adalah seperti ini. Misalkan kita punya data seseorang apakah dia terkena kanker atau tidak. Dan kita punya kolom-kolom, misalkan di sini ada berat badan, tekanan darah, usia, dan hemoglobin. Dan dengan data-data ini kita bisa membedakan apakah orang ini punya riwayat kanker otak atau tidak. Misalkan kita punya data seperti ini sebanyak 5.000 baris, artinya ada 5.000 data orang yang memiliki, berarti ada data 5.000 orang gitu ya, unik. Dan kita bisa menggunakan data ini, kita berikan ke komputer, kita minta ke komputer untuk memahami data ini, belajar data ini. Outputnya adalah si komputer bisa menangkap pola-pola atau karakteristik orang-orang yang akan terkena kanker. Jadi, jika seandainya diberikan sebuah data baru, dengan data baru ini belum ketahuan orang ini kanker otak atau tidak, maka komputer bisa memprediksi atau mengestimasi apakah seseorang itu punya riwayat kanker otak gitu. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Jadi kita memberikan data kepada mesin, kemudian mesin mempelajari data tersebut, dan mesin kemudian bisa melakukan inference, mengambil kesimpulan terhadap data yang belum terlabeli, sehingga kita bisa mendapatkan output ataupun estimasi terhadap data-data yang lain. Nah, kenapa saya bilang ini tahap yang penting, learning ini? Karena data ini bisa mengakibatkan bias dalam model atau pattern yang dipelajari. Contohnya seperti ini. Bayangkan jika kita punya sebuah model machine learning atau platform berbasis AI yang digunakan oleh pemerintah. Dan platform ini misalnya sederhana untuk membedakan, melakukan sentiment analysis gitu ya. Bagi teman-teman yang belum tahu sentiment analysis, itu adalah sebuah tugas di computational linguistics yang dimana kita membedakan sebuah kalimat itu positif atau negatif. Tujuannya bisa digunakan untuk menganalisis mungkin pendapat masyarakat terhadap suatu produk ataupun pendapat masyarakat terhadap suatu partai politik misalnya. Nah, bayangkan data yang digunakan untuk membuat model machine learning ini ternyata bias dalam arti misalnya datanya mengandung banyak hal yang positif misalnya tentang sebuah partai A misalnya. Jadi kita punya 5.000 data yang kita pakai untuk membuat model machine learning, 50.000 di sini, tapi ke 50.000-nya selalu bilang kalau partai A ini bagus gitu, partai ini bagus, sehingga akibatnya apa? Ketika kita melakukan prediction nanti, melakukan inference, maka secara otomatis ketika partai A muncul dalam teks kita, otomatis ada kecenderungan gitu dari si mesinnya untuk bilang regardless isinya apapun gitu kan, karena dia menyebutkan partai A, maka kemungkinan dia untuk menjadi positif akan selalu lebih tinggi. Jadi kita harus paham hal-hal seperti ini ketika menggunakan platform berbasis machine learning. Nah, sekarang saya bakal bahas sedikit, mungkin sekarang lebih ke aplikasinya gitu ya. Jadi yang tadi itu adalah konsep general dari machine learning. Dan bidang saya adalah natural language processing. Jadi kayak apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan natural language processing atau computational linguistics. Jadi tujuannya saya menjelaskan ini adalah mungkin dari teman-teman yang memang dari political science bisa kepikiran kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dengan teknologi ini gitu. Untuk kepentingan demokrasi misalnya. Jadi dalam NLP itu ada topic modeling. Jadi diberikan dokumen-dokumen, kita bisa mengekstrak secara otomatis topik-topik dari dokumen tersebut. Kegunaannya mungkin bisa untuk menganalisis dokumen-dokumen berita yang begitu banyak dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa mendapatkan ide kira-kira topik-topik yang dibahas di dalam berita-berita dari tahun ke tahun itu seperti apa. Kemudian juga ada summarization, sistem peringkasan. Jadi itu selayaknya kita meringkas dokumen yang panjang menjadi dokumen yang pendek, tapi dilakukan secara otomatis. Juga ada machine translation di sini. Dan yang paling banyak itu adalah implementasinya di classification. Di classification itu kita ingin, contohnya di sini ada sentiment classification, seperti contoh yang sudah saya bilang tadi. Kalau misalkan diberikan sebuah tweet atau product review, kita bisa secara otomatis mengetahui apakah itu bunyinya positif ataupun negatif. Atau mungkin subjectivity prediction, apakah dia subjektif atau objektif. Ada juga penelitian tentang emotion detection, apakah emosi yang ada dalam tweet tersebut happy, sedih, ataupun anticipated, dan lain sebagainya. Ada juga aspek based sentiment, jadi lebih terfokus, misalnya tidak motivasinya di sini untuk
ada aspek sentimen adalah karena tidak semua teks itu memiliki murni 100% positif dan negatif. Jadi mungkin perlu diangkat, di-highlight kira-kira apa saja dalam sebuah teks yang kira-kira bermuatan positif. Contoh sederhananya di sini adalah review hotel misalnya ya, review hotel. Jadi kadang-kadang ada orang yang senang dengan ruangannya, berarti positif di ruangannya, tapi tidak senang dengan toiletnya gitu. Dan kemudian juga ada teks information extraction. Jadi kita bisa tahu, diberikan sebuah teks, kita mungkin pengen tahu informasi-informasi terkait COVID-19 di Indonesia seperti apa aja. Kemudian juga ada baru-baru ini saya kalau nggak salah ya ada task misinformation classification. Jadi kita bisa membedakan mana teks yang mengandung misinformasi, mana yang tidak. Bisa membedakan fake news juga, bisa membedakan adult content juga atau bukan, dan lain sebagainya. Nah, tapi di balik dari teknologi berbasis AI itu, risikonya apa gitu. Nah, kembali lagi yang seperti yang saya jelaskan tadi, risiko yang paling jelas pertama adalah dataset atau model bias. Jadi, dataset yang digunakan itu sangat menentukan karakter, sangat menentukan quality dari model yang akan kita gunakan untuk menganalisis data. Bisa saja nanti datasetnya ada gender bias, atau juga mungkin dia favor one particular party yang seperti saya bilang tadi. Yang kedua juga kemungkinan bisa ada privacy issue jika data yang digunakan mencakup data-data pribadi, karena sekarang kita berada di era big data, dan siapa tahu dalam data yang kita proses mungkin tersangkut data-data yang tidak seharusnya diproses. Dan yang ketiga, tidak semua model yang kita gunakan, mungkin sederhananya tidak semua platform berbasis AI itu robust, punya performance yang selalu stabil. Terkadang karena data pelatihan kita misalnya berada dalam domain celebrity misalnya, bukan berarti ketika model kita gunakan untuk memprediksi misalkan topik-topik yang berhubungan dengan politik akan selalu bagus. Jadi hal-hal seperti itu biasanya dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir juga AI juga bisa menciptakan fake news atau propaganda, dan saya kurang tahu ya kalau misalkan di Indonesia itu sudah seperti apa fake news based AI-nya itu, dan ketika kita menganalisis data mungkin gimana cara kita menghandle-nya gitu. Nah, sekarang konsep big data. Nah, memang sekarang kita sering dibicarakan ya kayak sekarang kita berada dalam era data besar, data is big, tapi gimana sebenarnya data yang tersedia itu sebenarnya benar-benar tidak terlabeli gitu, tidak terdiskriminatornya tidak ada gitu untuk membedakan datanya seperti apa. Dan untuk melabeli data itu makanya digunakanlah platform berbasis AI. Dan sayangnya untuk membentuk platform berbasis AI itu bukanlah sesuatu yang murah, lumayan mahal karena kita membutuhkan data yang sudah terlabeli agar mesin bisa mempelajari pola-pola dari data training kita. Dan yang ketiga adalah semakin besar data yang telah teranotasi, maksudnya di sini adalah data yang digunakan untuk membentuk platform AI, maka semakin reliable juga model tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan data di Indonesia? Data di Indonesia tergolong data yang medium, bukan data yang sedikit, medium, untuk konteks data teks. Jadi, akan tetapi data ini tidak terlabeli, belum terlabeli, dan jika kita ingin melabeli dengan platform berbasis AI, itu dibutuhkan data yang sudah terlabeli atau annotated data ini. Sayangnya annotated data di Indonesia juga masih sedikit, sehingga masih jarang gitu kayak pemanfaatan platform berbasis AI ini digunakan secara reliable untuk menganalisis kepentingan kita gitu. Salah satunya juga pemerintahan. Oke, sekarang saya mau bahas mungkin tadi sedikit konsep teknikal ya gitu ya, yang kira-kira perlu dipahami ketika kita ingin menggunakan AI untuk kepentingan demokrasi lebih khususnya, karena lumayan sensitif gitu. Yang kedua adalah AI untuk demokrasi. Jadi sebenarnya sejauh apa sih AI itu telah digunakan untuk kepentingan demokrasi, baik itu di Indonesia ataupun di luar sana. Yang paling banyak saya temukan literatur adalah menggunakan AI untuk analisis sentimen yang sering digunakan di Twitter gitu. Dan
Sentimen analisis idealnya adalah diberikan sebuah tweet, contoh di sini, RT@detik, pemerintah bagus ya kinerjanya. Kemudian kita punya model yang sudah dilatih, jadi ada platform berbasis AI yang nanti dia bisa membedakan mana apakah tweet tersebut positif, negatif, atau netral. Nah, kenapa kalau kita lihat publikasi-publikasi itu kebanyakan mereka menggunakan data Twitter? Itu karena data yang tersedia secara publik sekarang adalah data Twitter. Seperti yang dijelaskan Mas Gani tadi, sebenarnya di Indonesia itu jumlah aktif usernya paling banyak adalah Facebook dan WhatsApp dan YouTube. Cuman karena data mereka itu tidak bisa diakses secara publik, makanya belum sangat jarang digunakan untuk analisa sentimen. Cuman kalau menurut saya pribadi, sebenarnya tidak masalah kalau misalkan jaraknya 70% dibanding 50%. Karena untuk menarik kesimpulan terhadap sebuah fenomena, kita tidak harus memiliki semua data populasi. Untuk misalnya, contoh sederhananya adalah quick count. Untuk quick count ketika pemilu. Ketika melakukan quick count, tidak semua data hasil pemilihan digunakan, melainkan kita hanya menggunakan sampel. Jadi selama sampel yang digunakan itu representatif, bisa mewakili seluruh tanah air di Indonesia, itu sudah cukup digunakan. Regardless jumlahnya bedanya 50% ataupun 70%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah data dari Twitter sendiri representatif terhadap terhadap bangsa Indonesia? Itu membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan itu. Dan sekarang saya mau bahas beberapa publikasi tentang sentimen analisis di Twitter yang telah dipublikasikan. Contohnya di sini adalah Budi Hartowidodo dan Meliana, kalau nggak salah, dari UI. Jadi judul papernya adalah Prediction and Analysis of Indonesian Presidential Election from Twitter Using Sentiment Analysis. Oh, ini dari BINUS. Dipublikasikan tahun 2018. Jadi idenya sebenarnya adalah ketika pemilu kemarin, mereka melakukan analisa sentimen kira-kira antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo itu kira-kira hasilnya bagaimana gitu, sentimen masyarakat, dan apakah inline dengan hasil election gitu. Dan dari fenomena yang mereka temukan di sini adalah setelah mereka mengumpulkan data Twitter dengan hashtag di sini Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, ternyata hasilnya berkorespondensi dengan 4 survei institusi di Indonesia gitu, yang membuktikan bahwa sepertinya data di Twitter ini sejauh ini cukup reliable digunakan untuk menyimpulkan apa yang disuarakan oleh Indonesia terkait permasalahan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo ini, maksudnya pemilihan presiden ya. Kemudian sebelumnya itu juga ada penelitian dari Ibrahim Muhammad et al. Ini dari Lab IRUI. Jadi pada penelitian ini juga melakukan hal yang serupa, cuma dilakukan pada tahun 2015. Mereka juga mengumpulkan data Twitter dan kemudian mereka melakukan analisis terhadap pemilihan presiden kalau nggak salah pada tahun 2015. Dan hasil mereka juga berkorespondensi dan bakal lebih baik daripada beberapa survei independen, sekitar 0,61% di sini klaimnya. Dan pemanfaatan Twitter itu sendiri ternyata tidak hanya di Indonesia, pastinya telah banyak digunakan di berbagai negara. Contohnya di tahun 2012 digunakan di US presidential elections, kemudian juga digunakan di US and Italy, kemudian ada Singapura, Mexican Hispanic, ini khusus terhadap Mexican dan Hispanic di US, juga pernah digunakan di Nigerian presidential election. Dan contoh lainnya adalah selain sentiment analysis, juga ini menarik sih. Ini salah satu penelitian dari lab saya di University of Melbourne, teman saya Shiva Shankar. Jadi dia melakukan manifesto text analysis gitu ya, janji politik. Jadi dia tapi ini khusus di US dan UK. Jadi di US dan UK manifesto itu terdokumentasi dengan baik dan mereka mencoba untuk memodelkan apakah bisa sebenarnya kita mengetahui gitu apakah manifesto yang diutarakan oleh suatu partai politik cenderung kemana sebenarnya terhadap isu-isu tertentu. Dan contoh lainnya adalah pledge specificity prediction, juga serupa dengan manifesto tadi.
Kalau di sini itu bilangnya untuk memahami ideologi, juga untuk ya party specific issue gitu terhadap proses pemilihan di kalau nggak salah juga di US dan di UK. Berikutnya juga ada penelitian dari US lagi, itu tentang mengukur mengakses ideologi berdasarkan pidato-pidato politik. Jadi di sini kalau tadi inputnya teks, kalau di sini inputnya suara. Jadi sudah ada banyak beberapa usaha gitu yang digunakan, yang telah dilakukan para peneliti di bidang ini untuk memanfaatkannya di bidang demokrasi. Nah, terkait dengan topik yang dibicarakan oleh Mas Dani tadi, sebenarnya kita di computational linguistics juga telah ada beberapa penelitian tentang pendeteksian rumor gitu, karena memang rumor itu bisa dibilang memiliki dampak yang luar biasa, dampak sosial, dampak ekonomi jika tidak ditangani dengan baik. Jadi kebetulan ini paper dari supervisor PhD saya, Dr. Jehan Lau. Jadi di sini mereka mencoba, jadi penelitian tentang pendeteksian rumor itu udah banyak. Jadi kayak membedakan apakah sebuah Twitter thread itu sebenarnya rumor gitu atau fake news itu udah ada. Cuman belum ada penelitian, cuma baru ini penelitian yang berusaha untuk mendeteksi rumor sedini mungkin sehingga bisa memitigasi dampak negatif yang timbulkan. Dan dari penelitian mereka diketahui bahwa untuk memodelkan hal seperti ini bisa digunakan. Dan yang kedua juga ada fake news detection, yang dimana kita mencoba meng-counter attack fake news. Di sini tujuannya adalah kita melihat apakah platform berbasis AI bisa digunakan untuk membedakan mana yang fake news dan mana yang bukan. Ya, lebih kurang seperti itu. Contoh beberapa penelitian di bidang computational linguistics atau AI yang telah dicoba untuk mengatasi permasalahan politik yang umumnya adalah terjadi di US gitu, kalau melihat penelitiannya. Dan yang ketiga adalah saya akan bahas sedikit tentang kolaborasi tentang Amena dan Next Policy yang telah berjalan sejak tahun 2019. Jadi Amena itu merupakan singkatan dari analisis media sosial Nusantara berbasis AI, sebuah platform yang digunakan untuk mendapatkan data yang saat sekarang fokusnya di Twitter, dan kita menganalisis data-data yang ada pada Twitter tersebut, sentimennya, sehingga bisa digunakan untuk mengassist policy makers dalam membuat kebijakan-kebijakan publik yang di sini melalui pintu Next Policy menyuarakannya kepada dunia luar gitu. Dan Amena itu sendiri menggunakan machine learning yang fokusnya tadi sosial media, dan sekarang Amena baru digunakan untuk menginvestigasi fenomena politik yang terjadi di Indonesia, dan kita menggunakan konsep big data computation dan tentunya juga dengan the latest AI approach. Jadi ada banyak pendekatan-pendekatan untuk membuat model berbasis AI, dan Amena menggunakan pendekatan yang terbaru. Jadi fitur-fiturnya apa aja yang telah kita coba kemarin? Jadi ada crawler digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada Twitter. Kalau nggak salah kemarin kita bisa mengumpulkan data sebanyak 25 juta tweet dalam tahun 2020. Dan kemudian kita menganalisis data tersebut, dan fokusnya sekarang baru di sentiment analysis. Kita ingin membedakan apakah sebuah tweet itu positif, negatif, atau netral. Dan juga ada semacam data visualization-nya menyajikan kira-kira seperti apa fenomenanya secara garis besar. Amena sendiri menggunakan metode deep learning untuk melatih modelnya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk membuat sebuah platform berbasis AI dibutuhkan data training. Data training Amena saat ini cukup representatif, dan terdapat 5.000 tweet yang telah dilabeli secara manual, dan ini kita gunakan untuk melatih model yang nantinya digunakan oleh Amena. Nah, ini lebih kurang cukup teknikal ya, kayak seperti apa arsitektur yang kita gunakan sekarang. Jadi misalkan di sini kita punya sebuah tweet, dunia berita, pemerintahan sekarang keren banget misalkan. Jadi kita ada tahap preprocessing-nya, kita hapus misalnya tag at dunia beritanya, kita normalisasi teksnya, kemudian ada semacam
word to factor transformation. Jadi ya lebih kurang seperti ini, yang nantinya kita bisa membedakan apakah dia positif, negatif, dan netral. Dan di Amena sendiri kita juga mencoba untuk meningkatkan model kita dengan state of the art teknik. Jadi karena, mungkin teman-teman perlu tahu juga, kalau misalnya penelitian berbasis AI itu sekarang lagi ubiquitous atau lagi banyak banget, dan progresnya lumayan signifikan sekarang, dan salah satunya yang terakhir adalah teknologi dari Google yang namanya BERT ini. Ini contoh kemarin project dengan Next Policy. Jadi ini kemarin kita melakukan sentiment analysis terhadap menteri-menteri di Indonesia, 100 hari menteri-menteri di Indonesia, dan kita mendapatkan lebih kurang di sini kita melaporkan performance dari model yang kita gunakan untuk memprediksi data-data tweet yang telah kita dapatkan, dan performance kita miliki di sini cukup baik, sekitar 82% performance-nya. Dan kemarin kita keyword search-nya adalah nama-nama menteri, kemudian kita mendapatkan sebanyak 800.000 tweet setelah buzzer removal, jadi kita menghapus buzzernya juga, dengan periode date collection-nya adalah sebagai berikut pada bulan Desember sampai bulan Maret 2020. Dan di sini kemarin adalah contoh visualization-nya bagaimana dalam setiap hari terdapat perubahan-perubahan sentimen masyarakat terhadap menteri di Indonesia. Tentu penafsiran kejadian-kejadian berdasarkan setiap harinya diserahkan kepada expert, yaitu teman-teman di Next Policy yang benar-benar yang memahami dunia politik di Indonesia. Mungkin misalnya pada tanggal 15 Desember ini terjadi sesuatu, kenapa dia bisa menjadi positif, atau pada bulan Januari ini terjadi suatu fenomena di Indonesia sehingga jumlah tweet yang banyak adalah yang netral. Ya, ini adalah contoh word cloud-nya. Jadi kemarin kita coba membangkitkan kira-kira hal-hal negatif apa yang paling banyak dibicarakan atau hal-hal positif apa yang paling banyak dibicarakan selama durasi ini. Pada kebetulan kemarin itu lebih banyak tentang Sri Mulyani dan Erick Thohir, dan informasi ini kalau nggak salah udah diliput di media Nusantara, ada di koran Tempo, Sindo, dan lain sebagainya. Dan berbicara jauh tentang proyek kemarin, yang proyek pertama kalau nggak salah ya, caranya kira-kira apa gitu. Sebagai praktisi, aku melihat bahwa di Indonesia ternyata buzzer itu banyak sekali. Jadi kayak buzzer yang benar-benar tujuannya untuk memframing pendapat peneliti di bidang AI juga gitu ya. Jadi mereka aware, para buzzer ini aware bahwa ada mungkin independent institution di luar sana yang menggunakan data Twitter untuk menganalisis pemerintah ataupun topik-topik tertentu. Jadi buzzer ini mencoba memframing hal-hal positif dari topik-topik tersebut. Dan kita kemarin mengidentifikasi buzzer secara menggunakan threshold tertentu. Jika seandainya seorang user kemarin cukup sering bertweet gitu ya, mengeluarkan tweet setiap harinya, maka tidak kita gunakan, dan datanya dengan melakukan itu saja itu sudah banyak yang terpotong datanya gitu, dibuang datanya. Dan yang kedua challenge-nya adalah seperti saya bilang, model atau platform berbasis AI itu tidak selalu robust. Jadi mungkin saja tadi kita tahu bahwa performance dari modelnya adalah 82%, tapi mungkin saja ketika digunakan untuk memprediksi sentimen dalam topik yang berbeda, performanya bakal menurun menjadi 70%. Dan hal-hal seperti itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah seperti yang saya utarakan di awal, juga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah Twitter, khususnya pengguna aktif ya, kita harus pengguna aktif di Twitter itu benar-benar merepresentasikan di Indonesia. Cuman berdasarkan penelitian dari yang pertama, dari BINUS tadi, kita mendapatkan sebuah anecdotal evidence kalau temuan mereka sejalan dengan lembaga-lembaga survei independen.
Nah, yang keempat, yang terakhir adalah di pertanyaannya di awal tadi kan sebenarnya bisa nggak sih platform berbasis AI itu mendukung demokrasi di Indonesia? Kalau dari saya pribadi sebagai AI researcher dan practitioner, jawabannya bisa. Akan tetapi perlu dicatat beberapa hal. Jadi karena kita menggunakan platform berbasis AI, kita perlu tahu juga kalau sebenarnya negara kita itu somehow underrepresented dalam pengembangan AI, penelitian AI di dunia. Hal ini nanti juga menimbulkan isu-isu lain, contohnya isu terkait sumber daya manusianya, atau di sini adalah karena kita penelitiannya menggunakan bahasa Indonesia, masih sedikit penelitian AI yang menggunakan bahasa Indonesia, karena penelitian contoh tadi yang saya utarakan itu adalah fokus di US, which is English centric gitu. Buktinya adalah seperti ini. Contohnya kemarin ini adalah salah satu submission paper di top AI conferences di dunia, namanya SEL, dan kita bisa lihat terdapat jumlah peningkatan yang signifikan ya dalam hal jumlah submission kepada conference-nya. Jadi pada tahun 2018 itu ada 1.500 submission ke konferensi ini, tapi pada tahun berikutnya meningkat secara eksponensial menjadi 1.900. Dan pada tahun ini mencapai 3.000-an. Jadi artinya memang sekarang penelitian sedang maju-majunya, saking pesatnya di bidang AI ini, cuman sayangnya di Indonesia itu saya bisa bilang sangat minim partisipasinya gitu. Dan contohnya adalah kalau kita lihat berdasarkan jumlah submission paper per negara. Paling banyak adalah China, ada US, Great Britain, ada Jerman, terus ini India, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, konteksnya di sini adalah jika seandainya tidak ada submission dari Indonesia, semakin kecil juga penelitian yang menggunakan berbahasa Indonesia, sehingga membatasi kita untuk menggunakan platform berbasis AI, khususnya berbahasa Indonesia, untuk kepentingan demokrasi di Indonesia juga. Dan ini tentunya adalah permasalahan yang lain gitu ya, yang dimana menurut saya pribadi, Menristek Dikti harus cepat-cepat mengambil langkah supaya kita tidak ketinggalan gitu untuk field ini. Dan yang kedua adalah perlu diingat juga bahwa platform berbasis AI tidak 100% bisa dipercaya karena sifatnya adalah prediksi, sifatnya adalah estimasi, cuman selama prediksinya itu terukur dalam konteks dilaporkan, misalkan model performance yang digunakannya berapa, itu bagus. Karena saya sering melihat di berita-berita ataupun laporan-laporan lembaga independen menggunakan platform berbasis AI, mereka tidak melaporkan performance model yang digunakan. Padahal itu sangat krusial untuk menarik kesimpulan terhadap penelitian yang mereka lakukan. Dan yang kedua adalah juga perlu dijelaskan sebaiknya training data yang digunakan untuk membuat model-model atau platform berbasis AI itu, dan alangkah baiknya jika training data yang digunakan bisa dirilis ke publik, sehingga publik bisa melihat gitu kualitas data yang digunakan seperti apa, sehingga ada kehati-hatian ketika kita menarik kesimpulan dari data-data atau output yang diberikan oleh platform berbasis AI, khususnya ketika digunakan untuk kepentingan sensitif seperti demokrasi di Indonesia. Ya, jadi kurang seperti itu teman-teman. Grady, semoga ada hal yang bisa didapatkan dan bisa men-trigger juga diskusi kita pada hari ini. Ya. Oke, thank you Mas Fajri untuk pemaparannya. Cukup padat dan panjang ya. Tadi memang penting juga buat kita ketahui ya terkait dengan latar belakangnya ya. Oke. Saya persilakan buat teman-teman yang lain, ada yang mau menyampaikan opini, pendapat. Atau pertanyaan. Tadi memantik semua ya sebetulnya. Karena sisanya memang kita perlu diskusi dan pembahasan lebih panjang. Tapi ini menarik sebetulnya ya, tema-tema seperti ini. Silakan, ada yang ini enggak? Oke, saya pikir belum ada ya. Jadi saya mau
dari saya aja ya kalau gitu ya. Kita coba diskusikan beberapa poin mungkin, walaupun mungkin secara waktu tidak banyak ya. Oke, tadi pertama tadi ya yang disampaikan Mas Gani ini menarik ya, karena ternyata data itu menunjukkan tren dunia itu negara-negara itu justru mengarahnya ke arah ini autokrasi ya, tapi di sisi yang lain mobilisasi itu meningkat gitu. Padahal kan kalau kita belajar logiknya autokrasi gitu ya, atau otoritarian itu kan sebetulnya tidak ada itu, nggak bisa itu orang turun ke jalan gitu ya, menyuarakan gerakan sosial, karena pasti di situ ada represi ya. Kalau kita belajar dari era Orde Baru kan dia tidak ada tuh yang namanya kalaupun ada gerakan-gerakan atau suara-suara protes itu pasti sudah dibungkam duluan. Tapi justru arahnya ke sana itu gimana tuh ya penjelasannya tuh ya. Padahal kan kalau kita ngeliat justru dengan meningkatnya mass mobilization itu kan harusnya demokrasi itu kan semakin meningkat gitu. Tapi justru di satu sisi malah kok autokrasi itu gimana kira-kira Mas Gani ininya penjelasannya. Tadi Mas Jordan juga mau nanya ya. Tapi mungkin itu dulu, silakan Mas. Iya, makasih Grady. Iya, jadi memang ini fenomena yang menarik ya. Jadi itu juga jadi judul report dari laporan VDEM ya, organisasi yang tadi saya sebut, itu menandakan bahwa ada strike back ya dari masyarakat sipil ya terhadap tren itu. Jadi memang kalau kita bicara soal konsep ya, autokrasi itu kan sebenarnya dalam konteks kepemimpinannya itu hanya di satu orang aja gitu ya. Demokrasi kan kita banyak, simpelnya seperti itu. Nah, tetapi dalam konteks itu berarti kita perlu lihat bahwa yang tadi saya bilang, arus yang ada sekarang itu adalah dari demokrasi menjadi autokrasi gitu ya. Dalam konteks tersebut permainan elit banyak di situ gitu ya. Misalkan dalam rezim-rezim tertentu gitu ya, ingin merubah, misalkan dia sedang menjabat, lalu dia merubah bentuk rezimnya menjadi misalkan masa jabatan jadi lebih panjang dan sebagainya. Dan itu yang terjadi Bung Grady di negara-negara di dunia, khususnya di negara-negara Eropa Timur gitu ya, saat bahkan pandemi terjadi. Jadi memang pandemi ini juga bisa dimanfaatkan oleh rezim-rezim tertentu dengan misalkan mengatakan bahwa memang di situasi gawat gitu ya, situasi gawat sehingga perlu stabilitas politik dengan cara apa? Memperpanjang atau misalkan merubah konstitusi gitu. Nah, itu memang terjadi. Nah, tetapi memang yang menarik ternyata dalam kondisi sekarang dengan adanya sosial media yang semakin masif, lalu juga kelas menengah sebenarnya yang menguat gitu ya. Mobilisasi kelompok Demokrat itu juga tinggi. Tadi saya kasih lihat fotonya kan di salah satu slide bahwa di Thailand misalkan, ini bagi saya kalau di Hong Kong kita sudah tahu ya, dalam artian memang selalu ada beban sejarah dengan Cina dan sebagainya gitu ya. Bertahun-tahun demonstrasi tidak berakhir gitu di Hong Kong. Tetapi di Thailand ini menarik bahwa memang generasi yang masuk dalam demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di tahun lalu itu adalah generasi Z. Milenial pun milenial yang bawah nih. Kalau saya sama Grady ini kita sudah mulai yang atas-atas sebenarnya, milenial senior kalau disurvei. Tapi ini milenial mudanya itu dan juga yang generasi Z, mereka ternyata punya nuansa untuk apa? Melakukan mobilisasi dengan lebih dengan lebih masif. Saya ingat sekali waktu saya masih sekolah, Partai Buruh di Inggris misalnya ya. Partai Buruh di Inggris pada saat itu dengan adanya Brexit, di parlemen mereka mendapatkan dukungan besar dari para pemilih baru. Jadi pemilih-pemilih baru yang ternyata memiliki misalkan pandangan yang lebih progresif dan sebagainya. Dan sebenarnya ini sejalan dengan memang teori-teori demokrasi gitu ya, dan ekonomi-ekonomi yang menjelaskan bahwa sumbangsi dari pertumbuhan ekonomi sebenarnya adalah kelas menengah yang lebih terbuka pemikirannya, lalu mungkin lebih menuntut hak-hak politiknya. Dan ini sebenarnya sedang dirasakan di berbagai negara demokrasi. Meskipun elit misalkan merubah sistem politiknya, tekanan-tekanan itu hadir dari kalangan masyarakat sipil. Dan tadi memang tren itu tidak hanya terjadi di negara-negara demokrasi maju, negara post-industrialisasi gitu ya, tapi juga terjadi di negara-negara developing countries. Nah, ini yang menarik. Dan mungkin ke depannya yang bisa kita lihat adalah apakah ini sebenarnya tren yang sehat? Ya kan, ketika negaranya secara sistem sudah menjadi negara autokrasi, tetapi ternyata masyarakatnya memang tuntutan terhadap demokrasi itu tetap kuat. Yang mungkin yang akan menjadi tren ke depannya adalah ketegangan ini akan terus berjalan, gitu ya, di negara-negara yang mungkin apalagi akan menghadapi recovery ekonomi yang tidak mudah,
gitu ya. Mungkin 2021, 2022 negara-negara Eropa Barat misalkan atau Amerika yang recovery-nya mungkin akan cukup lebih lama dibanding negara berkembang akan menghadapi ini. Ya, bagaimana mereka menghadapi misalkan stabilitas politik yang dibutuhkan, perkembangan ekonomi yang dibutuhkan, tetapi pada hal yang lain terkadang tadi mungkin di awal juga dikatakan ya bahwa pertumbuhan ekonomi itu kadang-kadang kita atau mungkin sebaliknya demokrasi kadang-kadang mengconstrain gitu ya pilihan-pilihan kebijakan tertentu. Itu mungkin tanggapan sedikit. Baik, ini menarik juga ya, itu artinya memang kan seharusnya dengan melihat segala pembatasan gitu ya, karena mungkin negara atau pemerintah itu melihat ini ada banyaknya ujaran kebencian gitu ya, yang kemudian sekarang kan isunya itu kan UU ITE ya, yang banyak dikritik oleh kalangan pro demokrasi yang katanya itu pasal karet, tapi di satu sisi itu ternyata dipakai juga itu kalau kita main kayak Yu-Gi-Oh gitu, itu kayak kartu trap gitu ya istilahnya, itu ngejebak orang gitu untuk kena UU ITE gitu karena pasal karetnya. Tapi ini menarik juga, bisa jadi pembahasan berikutnya. Tapi saya mau menyerahkan dulu ke Mas Jordan ya yang ingin bertanya. Silakan Mas Jordan. Halo, selamat siang. Ya, terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Baik, perkenalkan saya Jordan. Saya mungkin ingin bertanya ya ke Mas Fajri terkait mengenai mungkin tadi spesifik tentang Amena ya. Sebelumnya saya apresiasi dan mungkin tertarik banget ya dengan Amena ya, karena keren banget bahwa AI bisa diarahkan gitu ke politik dan demokrasi ya. Itu topik yang menarik sekali, dan mungkin saya sebenarnya penasaran gitu ya Mas ya, terkait mengenai reliabilitas dari analisis Twitter, baik sentimen maupun tadi yang tidak di-share, bahwa memang kan di Twitter ya datanya ya, tadi sudah di-share juga bahwa memang ada beberapa hal yang mungkin perlu jadi challenge untuk analisis Twitter. Cuman saya tertarik terkait mengenai mungkin fenomena Twitter kan ada buzzer gitu. Nah, saya mungkin penasaran aja bagaimana data Twitter itu dikategorikan sebagai buzzer kayak gitu. Gimana secara identifikasinya? Sehingga tahu gitu. Terus sama juga saya kan mungkin memperhatikan bagaimana orang-orang menggunakan Twitter banyak yang menggunakan fake account gitu. Nah, ini juga yang menarik kan jadinya akhirnya persebaran dari datanya Twitter mungkin saja terpusat, tapi yang tercatat di Twitter mungkin bermacam-macam, kayak misalkan saya kelahiran tahun 96 tapi saya catatnya kelahiran tahun 90 kayak gitu. Nah, jadinya kan mungkin bisa jadi reliabilitasnya akan menjadi menarik tuh kalau misalkan akhirnya fake account banyak, ataupun juga persebaran dari orang-orang yang mengisi Twitter, aktif usernya jadi banyak fake account itu. Nah, kalau dari Mas Fajri mungkin bisa sharing mungkin bagaimana tentang topik itu, dan juga mungkin saya sempat cek tadi ya yang Amena Project ada juga tentang news ya kan, nggak hanya Twitter tapi juga tweet and news gitu. Kalau news itu berarti yang dilihat tweet dari newsnya atau di dalamnya juga terlihat newsnya gitu, karena kadang-kadang judul dari tweetnya tuh ngarahnya tapi tata isinya tuh nggak sefenomenal dari judulnya kayak gitu. Nah, mungkin ingin bertanya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jordan. Jadi ini terkait dengan ini ya, reliabilitas ya. Sebenarnya ini juga akan ngaruh sih ke pertanyaan berikutnya, ini mungkin bisa nyambi ya. Nanti Mas Gani juga mungkin bisa jawab nih, apakah data digital itu bisa kita gunakan sebagai basis pembuat public policy? Tapi mungkin Mas Jordan dulu aja ini yang dijawab ya. Silakan Mas Fajri. Ya, oke, makasih ya Mas Jordan atas pertanyaannya. Jadi kalau menurutku pribadi ada dua hal yang mesti dilihat ada dua hal yang mesti kita keep in mind ketika menggunakan platform berbasis AI, khususnya untuk analisa sosial media gitu ya. Yang pertama adalah reliability dari mesin AI itu sendiri, seperti yang aku jelasin tadi. Jadi sejauh apa performance akurasi dari model yang digunakan, data trainingnya seperti apa, dan hal-hal seperti itu harus dilaporkan ketika mempublikasikan hasil temuan-temuan ketika menggunakan platform berbasis AI.
Yang kedua adalah datanya gitu. Data yang kita gunakan untuk data yang digunakan untuk menjadi input si platform berbasis AI-nya. Nah, data Twitter itu sendiri memang seperti yang benar dikatakan Mas Jordan, itu ada banyak noise gitu. Noise-nya macam-macam. Ada buzzer, ada fake account, bahkan ada ads juga gitu, advertisement. Bisa contohnya kemarin mungkin kita ada keyword-nya yang tertentu sesuatu, tapi malah dapat hal-hal yang berbau Telkomsel misalnya, karena Telkomsel menyebut keyword yang kita gunakan. Nah, kemarin kita menggunakan untuk memfilter hal-hal tersebut, hal yang kita lakukan adalah kita ada semacam sistem mekanisme buzzer detection yang kebetulan kemarin baru berbasis sangat heuristik. Jadi kita belum, idealnya adalah seperti publikasi kedua yang saya paparkan tadi dari UI, mereka memodelkan sistem AI yang bisa memprediksi apakah sebuah akun itu buzzer atau tidak. Jadi ada beberapa strategi gitu untuk membersihkan datanya, dan yang apa yang dimiliki Amena saat ini masih metode heuristik, di mana kita melihat Twitter yang dicuitkan oleh akun-akun tertentu gitu. Jadi kita hitung itu misalnya berapa cuitan yang diutarakan oleh sebuah akun, kalau misalkan jumlahnya tidak rasional, atau seperti misalkan ada sebuah akun yang bisa memberikan cuitan sebanyak 1000 cuitan per harinya dengan tweet yang sama, misalkan topik A dipuji-puji misalnya ya, terus ditambahkan beberapa kata di belakangnya, kata random, biar dikira bisa beda gitu antara tweet satu dengan tweet yang kedua. Jadi di Amena sendiri kemarin kita mencoba melakukan semantic similarity juga antara tweet-tweet seperti itu, sehingga kita bisa mendeteksi, membuang data-data Twitter dari buzzernya. Dan kemarin kita menemukan dengan metode seperti itu jumlah yang cukup fantastis gitu. Dan saya pribadi juga sebagai praktisi AI juga cukup kaget gitu. Ternyata ada semacam attempt yang serius gitu dari pihak-pihak tertentu untuk memframing pola pikir si praktisi AI juga gitu. Kan tidak semua lembaga-lembaga yang menggunakan platform berbasis AI melakukan pre-processing stage seperti itu gitu. Kemarin contohnya kita bisa dari data pada tahun 2020 kita juga sempat melakukan crawling data dari bulan Januari sampai Desember 2020, yang seperti saya bilang tadi ada datanya sebanyak 25 juta tweet, dan itu ada sebanyak lebih kurang 7 juta tweet yang kita kategorikan sebagai buzzer. Jadi lumayan banyak data seperti itu, dan idealnya sekali lagi kalau misalkan ada sebuah lembaga independen yang melaporkan hasil penelitiannya gitu menggunakan platform berbasis AI, mereka harus melaporkan hal-hal yang seperti itu. Dan terkait pertanyaan yang kedua tadi tentang news, jadi di Amena sendiri kita kemarin belum mencoba jadi bukan seperti yang difikirkan kayak cuitan news dan newsnya dengan konten newsnya, tapi itu benar-benar fokus kepada pemrosesan berita. Jadi kemarin kita sempat ada project terkait crawling berita. Jadi benar-benar beritanya kita crawling, bukan tweetnya. Tujuannya kemarin adalah kita mau menganalisis topik-topik yang ada pada berita tersebut. Jadi misalkan kita ada topik misalkan tentang pengen tahu sebenarnya bagaimana sih efek COVID-19 terhadap katakanlah persebaran pupuk di Indonesia gitu. Nah, kita pengen lihat media-media itu framingnya seperti apa dari bulan ke bulan misalnya. Kita kumpulkan data berupa news atau berita-berita, kemudian kita ekstrak topik-topiknya secara otomatis, kita kategorikan setiap bulan, kemudian kita lihat transisi diskusinya berubah seperti apa. Sehingga datanya bisa digunakan sebagai acuan untuk bahan diskusi para expert seperti Grady dan teman-teman di Next Policy. Ya, lebih kurang seperti itu. Semoga menjawab ya Mas Jordan. Baik. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Mas Jordan pertanyaannya. Nah ini nyambung ke yang saya tadi ya. Ini kan tadi dengan segala bias yang sudah dijelaskan Mas Fajri gitu ya. Ada data yang miss gitu ya. Ada buzzer. Atau tadi sebenarnya Mas Gani juga menyebutkan tentang misinformation tadi gitu ya. Dan bias-bias yang muncul itu kalau kita ukur gitu ya, sebenarnya
bisa nggak sih data atau big data gitu, kita sebut big data ini jadi semacam evidence based policy gitu ya. Bisa nggak tuh kira-kira kita ke arah sana? Apakah justru itu membuat bias itu semakin kuat gitu kan, karena itu tadi kan adanya kesenjangan di sana, adanya misinformasi di sana. Kira-kira seberapa memungkinkankah gitu? Karena ini kan kalau kita bicara demokrasi itu kan secara lawas itu kan sebetulnya gitu ya. Kalau ngomongin teori-teori politik dulu gitu ya, ada input, proses, output, itu kan prosesnya kan kayak gitu. Nah itu bisa nggak kira-kira Mas Gani? Mungkin nanti Mas Fajri bisa ini juga ngasih pendapat. Silakan, Mas. Iya, makasih ya. Jadi memang yang dari tadi kita perbincangkan kan sebenarnya hanya baru salah satu dari data digital ya, data percakapan. Sementara data digital itu banyak sekali jumlahnya. Tapi saya senang sebenarnya kalau forum-forum begini kita undang kayak Mas Fajri gitu ya. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran dengan para ahli AI-nya. Nah, di CSI ya saya mau sharing aja ya pengalaman CSIS gitu ya. Jadi dalam konteks pandemi yang kita tahu adalah untuk menghadapi pandemi ini kan seperti moving target ya. Jadi misalkan moving target itu apa? Kita belum tahu apa-apa tuh, ya kan, tentang pandemi waktu itu di bulan Januari ya. Lalu juga riset-risetnya bahkan nggak ada di Indonesia gitu ya. Lalu juga perubahannya setiap hari informasinya masih kacau gitu. Nah, ketika kita ingin menghadapi moving target, gimana nih orang pemangku kebijakan ya untuk membuat kebijakan ya? Apa indikatornya? Kalau indikatornya misalkan survei dan sebagainya, itu kan lama gitu ya dapat hasilnya gitu. Begitupun juga dengan misalkan data-data ekonomi, dapat lama. Untuk itu kita butuh data yang real time ya. Nah, pada saat itu CSIS akhirnya bekerja sama dengan Facebook, kita mendapatkan akses datanya. Untuk akses data apa? Bukan data percakapan, melainkan data mobilitas. Nah, data mobilitas itu sifatnya real time dan bisa kita ekstrak menjadi sebuah analisa kebijakan pada akhirnya. Apa? Untuk misalkan mengecek evaluasi PSBB misalkan. Sebenarnya bikin PSBB mobilitas naik apa turun? Kan simple ya. Nah, lalu juga misalkan bagaimana pergerakan antara masyarakat dari satu pulau ke pulau lainnya, provinsi gitu ya, penyebaran virus. Itu sangat digunakan. Pada akhirnya BNPB menggunakan analisa itu juga gitu ya untuk kebijakan. Ini adalah salah satu contoh simpel sebenarnya bagaimana data digital itu bisa dipergunakan untuk kebijakan publik. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sebenarnya tantangan ke depan adalah pemerintah atau negara harus paham bahwa data itu tidak hanya menjadi monopoli mereka aja. Selama ini kebijakan publik kesulitan juga think tank seperti kami misalkan CSIS. Kalau kita nggak punya data kan susah kita melakukan analisa kebijakan, rekomendasi susah ya. Tetapi sekarang dengan semakin terbukanya perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google misalkan dengan Google Maps-nya, lalu juga Facebook, Twitter yang sudah dari dulu dengan percakapan, ini adalah kalau saya gitu peneliti suka gitu. Kenapa? Karena bisa menunjang kami sebagai setidaknya menjadi proxy. Data-data digital itu bisa menjadi proxy terhadap indikator ekonomi. Misalkan, contoh simpel, mobilitas sebenarnya bisa menjadi konsumsi publik. Karena orang Indonesia, kalau dia mau mengkonsumsi sesuatu, dia harus melakukan mobilitas. Misalkan ke pasar, ke mall, dan sebagainya. Dan akhirnya itu menjadi alat juga untuk para ekonom bisa melihat per bulan atau per minggu bahkan gitu mengecek situasi COVID. Nah, itu jadi bagi saya Bung Gradi ke depannya akan seperti itu. Semakin lama pemerintah tidak membuka diri gitu ya untuk berkolaborasi dengan data-data digital ini, mungkin juga kita akan ketinggalan gitu para pemangku kebijakan ini. Karena birokrasi kita tahu lelet atau mungkin tidak terbuka gitu ya, sehingga kolaborasi sulit gitu untuk melakukan analisa. Nah, sekarang dengan hal-hal seperti ini sebenarnya kesempatan kita makin lebih banyak gitu, makin lebih terbuka gitu ya untuk membantu pemerintah. Itu mungkin sedikit sharing tentang pertanyaan Mas Gani. Ya, betul. Terima kasih Mas Gani ya. Karena kalau kita ngomongin mobility, saya jadi ingat yang salah satu yang publik itu juga Google ya. Google Mobility itu ya, itu kan bisa kita akses dan kelihatan pergerakan orang-orang yang mereka tetap di rumah gitu kan, ke toko-toko retail, transportasi publik gitu ya. Itu juga menarik ya, bahkan itu juga bisa jadi indikator ekonomi ya sebagaimana dikatakan Mas Gani tadi. Kalau Mas Fajri gimana kira-kira dengan sebagai praktisi AI gitu ya, kira-kira melihat potensi data digital ini untuk kepentingan public policy ini seberapa jauh sih dia berperannya?
Oke, makasih Grady pertanyaannya. Sebenarnya ini di luar knowledge aku ya buat jawab bagi public policy gitu ya. Tapi kalau aku boleh bicara, mungkin mau bahas tentang apakah datanya representatif gitu kali ya. Karena kita kan kalau dalam konteks policy makers gitu, mereka tentu menginginkan agar kebijakan publik yang dibuat benar-benar suara dari semua bangsa Indonesia gitu. Dan sekarang adalah balik lagi gitu, apakah data misalnya nih kalau konteksnya sekarang Twitter gitu, apakah data Twitter itu benar-benar merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia? Nah, apakah seluruh aktif user yang suka memberikan tweetan di Twitter itu benar-benar rata gitu distribusi sampelnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal seperti itu kan masih belum, kalau saya pribadi belum menemukan penelitiannya gitu ya, yang kayak fokus meneliti gitu. Karena the only data yang publik sekarang yang menurutku untuk yang bisa diproses adalah Twitter, yang kalau kita pengen tahu kira-kira pendapat masyarakat terhadap suatu fenomena gitu misalnya, data yang paling cepat didapatkan adalah Twitter, karena semua data itu umumnya sekarang dimiliki oleh sektor private, dan kalau misalkan kita mau pengen data dari Instagram atau mungkin Facebook, apalagi kalau pengen postingan usernya, itu tentu sulit didapatkan ya, apalagi kalau misalkan Facebook yang punya privacy policy yang lumayan ketat sekarang, terus dan juga Facebook dan Instagram dalam satu company yang sama. Jadi masih dibutuhkan gitu kira-kira apakah data tersebut benar-benar merepresentasikan negara Indonesia kita gitu. Terlepas dari adanya bukti-bukti yang aku bilang tadi anekdotal, karena ada semacam korespondensi yang sejalan antara temuan-temuan yang kita dapatkan menggunakan sentimen analisis terhadap presidential election di negara kita dengan survei-survei lembaga independen di luar sana gitu. Menurut pribadi sih seperti itu, Greg. Hal yang perlu diketahui adalah itu gitu, yang perlu diteliti lebih lanjut. Ya memang betul. Ya baik, saya memang secara pribadi sepakat ya dengan Mas Fajri juga, yang tadi sebenarnya Mas Gani juga sampaikan bahwa data digital itu bukan data yang publik ya. Bahkan kalau kita bicara Twitter aja API juga kan terbatas ya enggak. Betul. Itu pun orang itu harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk bisa mendapatkan data itu, padahal ya kalau kita melihat potensi untuk melakukan pengolahan datanya itu kan sangat berguna sekali sebetulnya ya untuk melakukan prediksi gitu ya, atau misalnya untuk kepentingan public policy secara umum gitu ya, itu sangat bermanfaat sekali. Tapi sepertinya belum ada itikad gitu ya dari pemerintah. Kalau saya nggak tahu ya secara pribadi, tapi mungkin pemerintah belum mencoba untuk lebih serius untuk menggarap data digital ini sebagai mungkin data publik gitu yang bisa diakses dengan mudah bagi para pemangku kepentingan gitu ya. Tapi ini mungkin agak loncat ya dari dari pembahasan nih. Mungkin ke Mas Fajri juga ya. Karena ini akan kaitannya juga dengan partisipasi politik secara daring gitu ya, secara online. Kan orang itu biasanya kan kita itu ketika kita menyampaikan satu opini gitu ya, atau satu pendapat, itu kan biasanya kita akan cukup untuk ngetik aja gitu ya di platform media sosial yang kita punya gitu. Nah, tapi kita sering dengar gitu ya ada istilah echo chambers gitu ya, atau ruang gema, yang karena algoritma tertentu tuh orang itu kalau memproduksi konten dia intinya akan bertemu dengan konten yang sependapat gitu ya dengan isinya dia. Jadi sebenarnya percakapan itu cuma muter aja di situ gitu ya, nggak keluar. Itu apakah memang itu bekerja gitu ya proses itu. Jadi kalau ada echo chamber itu kan sebetulnya ya udah orang-orang itu akan sebenarnya bergelut dengan orang-orang yang sama gitu, pemikirannya sama aja di situ. Bahkan kalau kita lihat ya yang kayak Brown Emprit itu kan suka bikin social network analysis ya, itu kan pengkubuannya tuh kelihatan banget tuh. Mereka kalau di Twitter itu ya mereka hanya nge-tweet atau mention, melakukan retweet terhadap pesan-pesan yang memang sejalan dengan pikiran mereka gitu. Apakah itu bekerja sebetulnya konsep echo chamber itu di dalam digital data ini, Mas Fajri? Oke, kalau menurutku itu balik lagi ke masing-masing platform. Masing-masing platform punya, kita menyebutnya back-end setting yang berbeda-beda. Dalam konteks ini misalkan recommendation system,
Contoh kalau di Instagram, itu kelihatan banget kalau misalnya kita biasanya melihat postingan yang sejalan dengan minat kita, berdasarkan histori kita, mereka menggunakan recommendation system yang personalized terhadap user, dan kalau misalkan konteksnya di sini Twitter, itu menurutku gimana ya, echo chamber ya, konsep echo chamber ya. Soalnya kalau di Twitter itu kan kalau dari segi pengguna nih kita melihat ada fitur pencarian topik, terus kita bisa melihat Twitter yang memang berasal dari orang-orang yang kita follow. Dan memang kita akan nge-tweet misalkan atau retweet kalau kita setuju kan terhadap tweet yang diberikan. Dan konsep echo chamber mungkin menurutku pribadi kalau di Twitter itu bisa terjadi di recommendation system-nya terhadap suggested user yang ingin di-follow. Jadi bukan dalam konteks tweet apa yang akan di-retweet ataupun di-reply ataupun didiskusikan, karena itu terjadi jika kita udah follow seseorang. Nah, mungkin pintu utamanya adalah terjadi di suggested user yang akan di-follow tadi. Karena biasanya kan yang namanya recommendation system itu pasti personalized. Sistem bakal menganalisis data-data personal kita sehingga dia bisa memberikan saran siapa-siapa saja orang-orang yang bisa kita follow, apa-apa aja advertisement yang akan kita lihat, dan konteks di Twitter sendiri seperti itu. Dan mungkin juga perlu penelitian juga ya gimana sebenarnya behavior Indonesian active user di Twitter gitu ketika menggunakan Twitter itu sendiri. Kalau aku pribadi lebih suka kalau melihat sebuah fenomena aku langsung cari gitu di search box-nya gitu. Misalkan ada trending apa, dan kita juga ada trending headline kan di hashtag trending kan di Twitter gitu. Dan hal-hal seperti itu juga menurutku sih kalau yang itu mungkin arguably bisa dibilang organik, bisa terjadi trending, bisa juga tidak gitu. Dan itu balik lagi perlu analisis mendalam bagaimana kira-kira apa yang telah dilakukan yang Brad and Pitt tadi ya namanya ya, yang pihak yang menggunakan network analysis itu cukup menarik sih karena bisa ketahuan gitu siapa sebenarnya yang melakukan tweet yang pertama, dan kalau misalkan terhadap sebuah fenomena, misalkan fenomena pemilu misalnya, yang punya main thread-nya itu adalah selalu orang-orang yang berasal dari golongan yang sama, berarti kan ada sesuatu yang terjadi di sana. Jadi kurang seperti itu sih menurutku. Kayak ya. Jadi memang berbeda ya ininya tiap platform. Tapi tadi sebenarnya nyambung yang sama ini sih pemaparannya Mas Gani tadi ya. Tadi kan secara organik ya. Orang-orang itu, masyarakat itu ya netizen gitu ya, yang memang dia orang asli gitu kan, bukan fake account. Memang dia justru banyak memproduksi hate speech gitu ya, misinformasi, fake news, justru datangnya itu dari mereka. Apakah sebenarnya ini jangan-jangan itu tadi, saya ngeduganya ini karena ada faktor tadi ya, echo chambers atau istilahnya bubble filtering yang membuat mereka tuh apa ya, terkotak-kotak gitu ya di dalam ide-ide tertentu yang mereka tuh muter-muter di situ gitu. Apa jangan-jangan kayak gitu Mas Gani? Ya, sebenarnya kalau saya pelajarin ya dari kasus yang di Amerika ya, terkait echo chamber itu, sebenarnya kan yang menjadi persoalan itu ada di metode boosting ya. Mungkin Pak Fajri juga sering mendalami juga ya, bahwa memang dalam internet yang ada sekarang itu kan kita nggak cuma ketika ngomongin platform seperti Twitter atau Facebook, kita nggak hanya ngomongin platform itu sebenarnya. Ketika kita berbicara soal boosting advertising, tapi kita juga berbicara soal iklim di internet. Misalkan Mas Gradi lagi buka internet mau nyari sepatu gitu ya, nyari sepatu nih, tapi di website e-commerce. Ketika buka Facebook, tiba-tiba Mas Gradi bisa mendapatkan advertising yang sama dari yang Mas Gradi buka sebenarnya di website lain gitu lah. Jadi sebenarnya echo chamber itu bagi saya, mungkin saya bisa salah, ini terbentuk juga memang dengan mekanisme advertising yang ada di dunia internet, yang itu menjadi diskusi tersendiri di situ. Mungkin bahasa bahasa di dunia marketingnya itu adalah programmatic advertising gitu ya. Kalau di Facebook namanya audience network gitu. Dalam artian data kita itu sebenarnya behavior kita itu cuma di-sharing dengan
tidak hanya platform sosial media itu sebenarnya, tapi juga platform lain. Seperti misalkan game online, kita nggak sadar mungkin advertising yang ada itu sebenarnya memang ketika si penyedia iklan itu dia kerjasama dengan platform media sosial tertentu dengan target tertentu. Jadi bagi saya ini kita ketika berbicara soal echo chamber di sosial media, nggak bisa juga kita hanya berbicara di sosial media doang tanpa kita bisa melihat sebenarnya bagaimana internet itu bekerja, bagaimana advertising itu bekerja. Kenapa? Karena yang dipermasalahkan lagi-lagi, kalau yang saya pahami ya dalam kasus politik, yang menjadi permasalahan itu di boostingnya, ya. Tetapi tadi saya sudah sempat katakan juga dalam periode pemilihan presiden Amerika misalkan, yang kedua kali untuk Donald Trump, ternyata ada tekanan balik, Mas Grady, bahwa justru dibalikin, yang di boosting itu bukan lagi fake news, tapi memang facts gitu, oleh kubunya Biden, sama strateginya, sama-sama boosting gitu, sama-sama targeting gitu. Nah, jadi kan sebenarnya ini jadi bagi saya perlu kita benar-benar sensitif ya, ilmuwan sosial ini harus sensitif, harus sering-sering dengar teman-teman dari kalangan AI juga seperti Mas Fajri ini gitu. Agar apa? Agar kita paham juga gitu ketika membuat regulasi pemilu, ketika ingin menutup atau membuka keran dari sosial media ini untuk politik misalkan, kita harus paham dulu apa sebenarnya yang terjadi di internet itu. Jangan sampai justru sebenarnya kesempatan yang ada untuk membalance misinformasi dari yang organik gitu dengan cara apa misalkan ya dengan micro targeting sebenarnya itu bisa sebenarnya jadi potensi yang bagus. Saya kasih contoh paling simpel sebenarnya. Misalkan Mas Grady mau maju jadi gubernur, lalu mau bayar advertising di TV. Di TV itu ratusan juta untuk dapat berapa detik doang. Tetapi Mas Grady bisa pakai akhirnya micro targeting yang lebih murah, yang lebih targeted gitu ya untuk misalkan konstituen tertentu. Dan itu sudah digunakan, saya tahu partai-partai politik itu sudah menggunakan itu. Nah, ini kan sebenarnya hal yang pemangku kebijakan yang sekarang mungkin belum banyak memahami ini. Dan ke depannya regulasi politik, regulasi pemilu mungkin kita nggak lama lagi akan sampai sana. Meskipun resikonya seperti tadi Mas Fajri bilang ya, bahwa pemahaman knowledge kita itu masih minim sekali soal ini. Dan saya tadi sudah kasih contoh juga ya apa yang terjadi di Kongres di US waktu itu. Begitu, Mas Grady. Ya, baik. Memang ini pada akhirnya bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi di negara-negara lain ya. Ini saya ingat tema-tema tentang cost politik atau money politics ini kan ketika di era digital ini justru orang-orang yang punya modal besar gitu ya. Mereka yang punya capital lebih besar baik dari segi material bahkan yang non material pun itu justru mereka yang lebih menguasai ini ya, menguasai percakapan, menguasai ide, menguasai gagasan di dunia maya gitu ya. Ini jadi concern juga. Makanya kalau kita lihat bedanya seperti apa gitu ya antara berdemokrasi melalui platform digital atau sebenarnya berdemokrasi secara konvensional gitu. Nah, ini kita udah mau jam 3 ya. Udah mau di penghujung acara. Mungkin sebelum kita akhir ya, karena kita topiknya ini kita bicara tentang prospek ya, prospek demokrasi digital. Kalau kita mau bicara optimis atau pesimis gitu kan, nah dari pandangan masing-masing pembicara bagaimana, apakah demokrasi digital ini adalah sesuatu yang prospektif gitu ya kan untuk mengembangkan demokrasi, konsolidasi demokrasi ya kalau bahasa kita ya, konsolidasi demokrasi di Indonesia, atau justru dengan melihat tren yang tadi gitu kan, dengan justru meningkatnya autokrasi, restriksi-restriksi di mana-mana di seluruh dunia, atau justru ini sebenarnya memukul demokrasi kita gitu ya. Kalau dari silakan Mas Gani ini dulu, gimana pandangannya terkait itu prospek tadi gitu ya. Saya singkat aja ya, susah sebenarnya kita lihat prospek-prospek begitu ya. Cuman saya by default ini emang optimis gitu. Saya bukan pesimis, tapi emang by default optimis. Jadi bagi saya ruang ke depan itu akan sangat memberikan kesempatan yang lebih banyak lah, gitu ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa menemukan kesempatan itu dengan cara apa? Memahami dulu gitu ya struktur dari dunia digital itu seperti apa gitu ya. Dan mungkin yang ke depannya akan menjadi tren adalah kolaborasi sih. Dan pemerintah sebenarnya sudah mulai paham juga gitu bahwa ke depannya pemahaman teknis, pemahaman terkait AI dan sebagainya itu bukan hal yang tidak bisa dikesampingkan lagi gitu ya. Dan nanti ke depannya bagi saya optimisme itu bisa terbentuk kalau memang pemerintah mau mendengar
gitu ya, mendengar masukan dari para pelaku gitu ya, dan mau bisa mengatakan bahwa regulasi pasti tidak akan bisa mengejar kemajuan teknologi, itu sudah pasti gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengkerangkakan agar tidak terjadi misalkan penggunaan yang tidak pada tempatnya. Begitu mungkin singkat aja. Oke, thank you Mas Gani. Dan mungkin terakhir Mas Fajri sebagai praktisi AI ya, melihat atau mungkin lebih kepada harapan mungkin ya sebagai praktisi AI yang banyak bergelut dengan data digital gitu kan, harapan yang kemudian diharapkan dari Mas Fajri sendiri terhadap prospek demokrasi ke depan itu seperti apa? Makasih Grady. Lebih kurang aku setuju dengan Gani. Memang kalau dibilang optimis ataupun bagaimana prospeknya, kalau menurutku pribadi kita harus mau nggak mau menghadapinya ya, karena kita memang berada dalam fase transisi dari ke era digital gitu. Dan aku pribadi juga sejalan pemikirannya dengan Mas Gani, perlu semacam kolaborasi yang mendalam antara pemerintah dan juga para AI practitioner dan juga berbagai expert yang terkait yang diperlukan gitu untuk membantu policy makers dalam merumuskan permasalahan, merumuskan kebijakan. Dan sekarang menurutku juga udah semakin banyak gitu talenta Indonesia yang bergerak di bidang ini, di bidang AI practitioners. Dan alangkah baiknya jika pemerintah mulai mempertimbangkan gitu untuk memberdayakan mereka, sehingga sekarang konsentrasinya masih di industri, pemerintah belum begitu aware dengan pemberdayaan sumber daya praktisi AI, sementara di luar negeri sana sudah mulai banyak digunakan, dan harapan saya adalah lebih kurang seperti itu, dan tujuannya kembali ya supaya negara kita bisa lebih baik lagi ke depannya gitu, khususnya di era digital seperti ini. Terima kasih. Oke, thank you, terima kasih Mas Fajri dan Mas Gani. Nih terakhir ya, terima kasih banyak untuk sudah hadir di diskusi ini. Walaupun nggak banyak gitu yang hadir ya, tapi ini sangat sekali ya, sangat insightful sekali gitu ya, banyak hal-hal yang baru saya tahu juga gitu kan, dan mengetahui lebih dalam juga tadi bagaimana cara kerja AI gitu ya, dan Mas Gani juga tadi menyampaikannya dengan cukup menarik, dan harusnya ini jadi pemantik ya buat kita untuk bisa, kalau kita memang punya konsentrasi, apalagi kalau akademisi ini kan sekarang trennya ilmuwan sosial gitu udah mulai, mungkin kalau Gani main ke FISIP UI itu udah mulai nih dipakai nih dilirik digital research ini gitu ya. Bahkan kemarin udah ada pelatihannya gitu kan. Terus menariknya orang-orang di ilmuwan sosial di FISIP ya, terutama yang di tempat kami gitu ya di UI, itu udah mulai tuh mengembangkan atau melirik gitu data-data digital ini untuk kemudian jadi merumuskan temuan-temuan baru. Oke, saya pikir cukup sampai dengan sekarang. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber dan teman-teman semua yang sudah hadir. Nanti ini akan di-upload ya di YouTube juga, jadi mungkin belum yang punya kesempatan untuk hadir bisa nanti mendengarkan kembali rekamannya. Oke, terima kasih, thank you Mas Fajri dan Mas Gani dan semuanya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Ya. Terima kasih semua, Mas Fajri, Gadi, makasih ya. Sehat-sehat. Semua. Thank you lah.